Bab 561, Intimidasi Tertinggi. Zi Jinghong mengeluarkan dua tawa hampa, dan mulai berbicara, Yang Mulia tidak boleh menyalahkan kami orang-orang bodoh seperti ini. Kami tidak menyadari bahwa Yang Mulia ada di sini untuk mengawasi keluarga Jun. Dan, itulah sebabnya kesalahpahaman ini telah terjadi. Ngomong-ngomong, tiga tanah suci memiliki tanggung jawab besar di pundak mereka. Dan, aku yakin Yang Mulia tahu tentang hal ini. Pertempuran untuk merebut surga akan dijadwalkan dalam beberapa tahun dari sekarang. Semuanya akan normal jika kita memenangkan perang ini, tetapi akan menjadi bencana jika kita kehilangannya. Faktanya, kekalahan kita akan berarti bahwa banyak orang di benua ini akan menemukan diri mereka dalam bahaya. Petik 2. Dia berhenti sejenak, ekspresinya tumbuh lebih serius. Kemudian, ia melanjutkan, aku khawatir tidak ada yang akan sanggup menanggung konsekuensi yang sangat buruk ini. Setiap orang yang telah tiba di sini hari ini akan berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan itu. Dan, itulah sebabnya kami datang ke sini untuk mempromosikan kekuatan kami. Bagaimanapun, kita perlu menjamin kemenangan kita dalam perang. Kita tidak punya alternatif lain selain merencanakan hal-hal dengan cara ini. Penderitaan satu keluarga tidak ada artinya dibandingkan dengan seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa pil misterius ini adalah tidak tertandingi dan tidak duniawi. Jadi, mereka adalah solusi untuk segalanya. Lagi pula, pil ini ajaib. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi mereka juga dapat mengubah fisik seseorang menjadi lebih baik. Itu sebabnya kami mengambil kebebasan untuk datang ke sini dan buat permintaan yang tulus. Dan, kami berharap Yang Mulia memberikan persetujuannya untuk bantuan kami. Bahkan, persetujuan kamu akan menjadi berkah bagi orang-orang di seluruh dunia. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa Zi Jinghong telah menyampaikan pidato yang sangat baik. Selain itu, ia juga berhasil tetap tidak mencolok. Dia telah menguraikan kepentingan egois mereka sendiri, dan selanjutnya berhasil mengangkat masalah ini ke tingkat keagungan. Di mana ini tampak seperti masalah, demi kebaikan seluruh dunia. Selain itu, dia telah menyatakan bahwa mereka semua akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut surga. Kamu tidak bisa main-main dengan kami bahkan jika kamu sangat kuat. Lagi pula, Anda akan berdosa terhadap umat manusia jika Anda menyakiti kami. Anak muda ini menggunakan mulutnya dengan sangat baik. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kalian sedang mempersiapkan pertempuran untuk merebut surga? Banyak orang akan berpartisipasi di dalamnya. Tapi, apakah kamu pikir ini memberi kamu hak untuk berbicara di depan aku? Kamu pikir patua ini tidak mengerti arti di balik kata-kata kamu? Lelaki berjubah hitam itu menatap tajam ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia mengulurkan tangan kanannya ke tanah segera setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia menarik 3-4 pedang patah itu ke arah dirinya sendiri. Kemampuan, kontrol manual, ini tidak ada yang luar biasa. Bahkan, salah satu dari mereka bisa melakukannya dengan mudah. Dan, itulah sebabnya evaluasinya jatuh di mata mereka ketika mereka melihatnya melakukannya. Semua pakar sedikit bingung, apa menurutmu kamu bisa menakut-nakuti kami dengan memamerkan keterampilan biasa seperti itu? Kami akan menyerbu Anda jika kami tidak melihat momentum Anda yang mengesankan beberapa waktu yang lalu. Dan, Anda tidak akan dapat mencegah kami melakukan hal itu kecuali Anda mengeluarkan beberapa trik baru. Nyatanya, kami berpendapat bahwa tindakan Anda, berjalan di udara, juga merupakan ilusi seseorang, tidak ada lagi. Semua orang ragu. Tetapi, mereka kemudian melihat pria berjubah hitam itu membalikkan lengan bajunya sambil tertawa dengan muram. Kemudian, tangannya yang indah terulur ke tanah. Dan, dia perlahan-lahan mengambil pedang yang patah di ujungnya yang runcing dengan bantuan dua jari. Semua orang masih ragu ketika mereka melihat bahwa pedang yang patah itu tiba-tiba menjadi lunak dan goyah. Faktanya, pedang itu mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, semua orang melihat bahwa massa cairan perak mengkilap perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kemudian, logam cair dari pedang kedua jatuh. Lalu, pedang ketiga. Bahkan rambut halus di tubuh Zi Jinghong diluruskan dengan takjub. Bahkan, dia hanya bisa merasakan rasa dingin sedingin es di belakang kepalanya saat ini. Dan, itu karena pedang yang patah itu telah melalui transformasi besar tepat di depan matanya. Pedang itu telah berubah menjadi cairan seperti perak mengkilap dalam waktu singkat. Mereka telah berubah menjadi besi cair, dan telah menghilang dari tangan pria berjubah hitam itu. Ini mengerikan, tak terbayangkan, sangat mengerikan. Zi Jinghong berdiri paling dekat dengan pria berjubah hitam ini. Tapi, dia belum merasakan gerakan sedikit pun di medan Ki Master misterius ini. Akibatnya, Zi Jinghong tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukannya. Dia berdiri dengan santai. Jadi, bagaimana pedang yang sangat halus itu bisa meleleh begitu saja di tangannya? Bagaimana bisa meleleh seperti itu? Banyak ahli telah tiba di sini untuk tugas ini, tapi siapa di antara mereka yang menggunakan senjata biasa? Faktanya, pedang para ahli kami tidak terbuat dari logam biasa berkualitas rendah seperti tembaga. Selain itu, bahan pedang kita akan tetap menjadi baja halus bahkan jika patah. Dan,
tidak perlu dikatakan bahwa dia telah menggunakan kekuatan suannya untuk mencairkannya. Lagi pula, itu tidak mungkin. Nyatanya, pedang seperti itu tidak akan meleleh selama sehari penuh gratis jika dilemparkan ke dalam tungku. Namun, pria berjubah hitam ini melakukan ini dengan mudah di depan mata mereka. Sentuhan jari-jarinya hanya melelehkan pedang. Ini mengejutkan semua orang. Semua orang terengah-engah di belakang Xi Jinghong. Mereka semua takut. Semua orang meragukan kekuatan pria ini beberapa saat yang lalu. Tetapi, mereka bersyukur bahwa tidak ada yang mempertanyakan kekuatan pria ini di tempat terbuka. Lagi pula, melakukan itu hanya akan mengakibatkan kematian individu tersebut. Selain itu, tidak ada yang akan datang untuk mencari keadilan bagi individu yang sudah meninggal itu meskipun semua orang percaya tindakan itu tidak adil. Lagi pula, hanya orang idiot sejati yang akan berjalan ke pembangkit tenaga listrik untuk membicarakan apa yang disebut keadilan. Kalian semua beruntung. Lagi pula, aku tidak ingin membunuh hari ini. Jadi, fokuslah pada apa yang telah kamu nyatakan sebagai niat awal kamu, pertempuran untuk merebut surga. Terlebih lagi, ikut serta dalam pertempuran itu berdasarkan kemampuanmu sendiri sebenarnya. Fatwa ini akan membuat pengecualian dan tidak akan mengganggu kamu hari ini jika kamu melakukannya. Petik 2. Pria berjubah hitam terus berbicara dengan nada kemurahan hati. Lagi pula, aku juga bagian dari benua ini. Jadi, mengapa aku repot-repot menghancurkan dirimu jika kamu tidak memprovokasi aku, kan? Kalian orang-orang harus pergi sekarang, oke? Petik 2. Ekspresi wajah Xi Jinghong berubah kompleks. Half Body dan Xiao Wei Cheng juga saling memandang dengan cemas. Mereka tiba-tiba menemukan diri mereka terjebak dalam situasi yang mustahil. Kami akan mengumumkan keberhasilan kami dalam menghancurkan seluruh keluarga Jun. Kami juga hampir mendapatkan Swan Core dari 4 Beast Kings. Tapi, Master misterius ini muncul entah dari mana di tengah segalanya. Apalagi kekuatan pria ini tidak bisa ditandingi. Dia dapat dengan mudah membuat semua orang lari untuk hidup mereka. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia bermurah hati kepada kita dari satu sudut pandang. Tapi, apa yang akan terjadi pada reputasi kita jika kita mendengarkannya dan pergi? Bagaimana kita akan menunjukkan wajah kita ke dunia ini? Sebanyak 90 ahli hebat dari 3 tanah suci hadir di lokasi. Jadi, bagaimana mereka bisa menyerah pada tujuan mereka karena beberapa pernyataan yang dibuat oleh seorang pria lajang? Bagaimana mereka bisa meninggalkan operasi mereka dan pergi tanpa hasil? Bagaimanapun, ini akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi 3 tanah suci. Selain itu, mereka telah menghasut sejumlah besar kebencian di hati para Raja Bis. Terutama Yang Mulia Mei. Sebenarnya, Yang Mulia Mei tidak menahan diri seperti yang terakhir kali. Bahkan, sepertinya dia ingin membunuh mereka. Dia jelas tidak sekuat pria berjubah hitam ini. Tapi, pemikiran tentang kecepatan dan kekuatan yang dia miliki sudah cukup untuk membuat mayoritas ahli ini tidak tidur nyenyak. Tapi, apa gunanya tinggal di sini? Yang Mulia, kamu harus sadar bahwa kami hanya mengikuti perintah. Dan, kami akan dihukum jika kami kembali dengan tangan kosong. Tetapi, kami bisa mempertaruhkan nyawa kami dan menanggung beberapa hukuman untuk Yang Mulia. Bagaimanapun, kamu rela menanggung segala sesuatu untuk menyelamatkan reputasi Yang Mulia. Tapi, tolong jangan memumbungi kami dengan cara ini. Kamu sangat hebat, dan kamu bisa memperbaiki pil misterius itu dengan begitu mudah. Tidak bisakah kamu memperbaiki beberapa dari itu pil misterius untuk kami? Ini akan membantu kami dalam mempromosikan kekuatan kami untuk pertempuran untuk merebut surga. Faktanya, orang-orang biasa di benua ini akan selamanya berhutang budi padamu bahkan jika kamu memberi kami beberapa pil. Kamu menyebutkan bahwa kamu juga bagian dari benua ini. Jadi, bukankah peningkatan kekuatan benua juga akan bermanfaat bagi kamu? Tolong bantu kami berhasil, Yang Mulia. Petik 2. Yang lain juga menatap pria berjubah hitam setelah pernyataan ini dibuat. Dan, mereka semua menunggu jawabannya. Mereka percaya bahwa ini adalah permintaan yang baik. Jadi, mereka tidak takut dia tidak akan menyerah pada itu. Haruskah aku memberimu makeup untuk wajahmu juga? Kesejahteraan rakyat jelata adalah tanggung jawabmu, bukan milikku. Jadi, mengapa aku harus peduli tentang hal itu? Pria berjubah hitam memutar matanya, dan tertawa-tawa, kalian selalu tertarik pada pil. Bahkan, kamu telah mengirim pasukan untuk menjara pil itu di masa lalu juga. Selain itu, kamu juga, aku sudah menerobos masuk ke rumah muridku tanpa izin, dan kau menggunakan kekuatanmu untuk membuat pertumpahan darah di sini. Bahkan, kalian semua akan menghancurkan seluruh keluarga Jun jika fatwa ini tidak muncul. Tapi, aku datang sekarang dan, kamu orang-orang hanya tunduk kepada aku karena kamu tidak berani memprovokasi aku. Tapi, kamu sekarang meminta aku untuk pil dengan alasan bahwa mereka untuk kesejahteraan rakyat jelata. Kesejahteraan rakyat jelata. Jangan bilang padaku bahwa kamu tiba-tiba mulai menghormati keselamatan mereka. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Kemudian, suaranya menjadi lebih dingin. Aku memperhatikan orang-orang biasa di seluruh dunia. Tetapi, kapan kamu peduli tentang hal itu? Dan, mengapa aku harus membantu kamu berhasil?
Kamu bukan anak aku, jadi, mengapa aku harus membantu kamu? Nak, sudahkah kamu makan obat yang tidak patut hari ini? Sepertinya kamu tidak punya otak. Atau, mungkin otak kamu sudah berjamur. Petik 2. Orang ini tidak tertandingi dalam kekuatan. Dia yang terkuat di benua itu, tetapi dia sudah mulai melemparkan pelanggaran. Tidak ada yang bisa membayangkan ini. Akibatnya, semua orang saling memandang dengan kaget. Dan, mereka hanya bisa menatap kosong. Sifat setengah badan adalah yang paling mudah marah di antara semua orang yang hadir. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya begitu dia melihat pria berjubah hitam ini berbicara dengan kasar kepada semua orang. Dia mengangkat suaranya, dan berbicara dengan tegas, kami menyebut kamu sebagai, yang mulia, karena kami memandang kamu. Tapi, jangan terlalu memperkirakan diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu mendambakan kaki jika kamu telah diberi ins. Kami adalah 3 tanah suci, dan kami tidak bisa diganggu dengan mudah. Kami mendukung masa depan semua makhluk hidup di benua ini. Kamu mungkin sangat kuat dan mengerikan, tetapi bisakah kamu menimbang diri kamu terhadap seluruh dunia? Petik 2. Aku jelas tidak bisa menimbang diriku terhadap seluruh dunia. Tapi, 3 tanah suci tidak mudah untuk digertak. Lagi pula, 3 tanah suci selalu menggertak orang lain. Tapi, itu hanya karena siapa yang bisa sudah berani menggertakmu. Dan, aku mengerti aspek ini. Tapi, aku tidak mengerti satu hal. Bagaimana 3 tanah suci melambangkan masa depan rakyat jelata? Petik 2. Pria berjubah hitam itu merendahkan suaranya setelah beberapa pernyataan sarkastik, bukankah kamu setengah-setengah? Setengah badan mendengar nada buruk suaranya. Dan, dia tidak bisa menahan amarahnya, ya. Jadi bagaimana dengan itu? Aku segera memberitahumu. 3 tanah suci mewakili masa depan benua Suan-Suan. Ngomong-ngomong, banyak orang datang ke sini hari ini. Dan, semua orang bisa pergi. Semua orang, tapi bukan kamu. Kamu tidak bisa pergi. Karena, kamu penghinaan terhadap umat manusia. Kamu tidak pantas hidup terus tanah ini. Orang tua ini akan merasa malu jika dia membiarkan sampah sepertimu untuk bertahan di era yang sama dengan miliknya. Mata lelaki berjubah hitam itu bersinar dengan niat membunuh tanpa batas saat dia menyatakan ini. Pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Jun Mosie. Dia telah memulai persiapannya begitu dia mendengar peringatan Li Yuran. Dan, dia telah memikirkan cara untuk mengatasi krisis ini sejak saat itu. Krisis ini tidak akan menjadi kue jalan. Seluruh keluarga Jun bisa dicabut jika saya tidak hati-hati. Selain itu, siapapun yang memiliki hubungan apapun dengan Tianfa atau Mei Sue yang tidak akan diberi jendela untuk melarikan diri. Nyatanya, aku akan memanggil kematianku sendiri jika aku hanya mencoba menakut-nakuti musuh kali ini. Jadi, itu tidak mungkin. Masalah ini hampir mengubah rambut Jun Mosie menjadi putih dalam waktu singkat. Jun Mosie berpikir keras sampai larut malam, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode kuno. Seorang prajurit harus berjalan di jalur bahaya jika dia perlu menang. Tapi, kali ini akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Jun Mosie melarikan diri ke pagoda Hong Jun setelah langit berubah gelap. Kemudian, ia berusaha keras untuk menghubungkan energi spiritualnya sendiri dengan pagoda Hong Jun. Dia mencoba teknik yang sama lama. Namun, dia ingin menghubungkan seluruh energi spiritualnya ke sana kali ini. Bagaimanapun, dia perlu memberikan seluruh energinya untuk menerima jumlah vitalitas maksimum dari pagoda Hong Jun. Perpaduan dan penggabungan dua energi ini bisa memberi Jun Mosie kekuatan untuk bermain-main dengan nasib itu sendiri. Tapi, Jun Mosie tidak akan mengambil opsi ini jika dia diberi pilihan. Bagaimanapun, kegagalan akan berarti kematian. Jun Mosie akhirnya berhasil menyelesaikan transformasi ini sebelum tengah malam. Namun, hasil kali ini sama sekali berbeda dari yang di masa lalu. Pagoda Hong Jun dengan penuh semangat kali ini. Bahkan, energi spiritualnya hampir meledak pikiran Jun Mosie. Kekuatan energi spiritual ini jauh lebih kuat saat ini, tetapi jauh lebih berisiko juga. Bahkan, ini sama saja dengan pertaruhan hidup dan mati. Bahkan satu kesalahan pun bisa berakhir dengan mengerikan. Bab 562, Luka Bakar Setengah Tubuh. Jun Mosie selalu menyimpan sebagian besar energi spiritualnya untuk perlindungannya sendiri setiap kali dia meminjam energi pagoda Hong Jun di masa lalu. Namun, dia tidak menahan diri kali ini. Bahkan, hampir seperti pagoda Hong Jun telah mengambil alih Jun Mosie kali ini. Dia tidak bisa membuat kesalahan tunggal kali ini. Ini telah berubah menjadi pertaruhan terbesar antara hidup dan mati. Jun Mosie merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali setiap detik setiap menit. Satu kesalahan dan dia jatuh. Bagaimanapun, ia tidak memiliki energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya untuk diandalkan. Karena itu, tidak ada langkah keamanan bersamanya. Tubuhnya akan tercabik-cabik jika dia lengah bahkan untuk sesaat. Namun, Jun Mosie tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya alternatif lain selain melemparkan segalanya pada satu pasak putus asa. Tapi, untungnya dia berhasil. Kemudian,
Penampilannya berhasil menakuti semua orang yang hadir di tempat kejadian. Tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, Jun Moxie telah menghubungkan seluruh energi spiritualnya dengan energi surgawi dari pagoda Hongjun. Jun Moxie tidak tahu berapa banyak aura pagoda Hongjun diambil olehnya kali ini. Tapi, dia bisa dengan jelas merasa bahwa dia terlalu jauh dari mencapai garis bawah kekuatan pagoda Hongjun meskipun dia memiliki menghubungkan seluruh energi spiritualnya. Dia telah meminjam energi seharga planet ini. Namun, pagoda Hongjun mirip dengan seluruh alam semesta dari perspektif itu. Dan, Jun Moxie merasakannya seperti ini. Bahkan Jun Moxie terpana oleh kekuatan menakutkan artefak kuno ini. Dia mulai merasa sangat tidak penting meskipun kekuatannya telah meningkat secara drastis. Kemudian, Jun Moxie menggunakan teknik escape Yin Ying untuk turun menara. Dan, ini mengejutkan semua orang untuk kedua kalinya. Jun Moxie harus menghadapi rubah tua ini yang memiliki kebijaksanaan selama beberapa abad. Jadi, dia tahu bahwa dia tidak bisa lalai dengan cara apapun. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kata-kata hanya untuk menakut-nakuti mereka. Sebenarnya, Jun Moxie sudah memikirkan hal ini, dan sudah dipersiapkan dengan baik kali ini. Itu sebabnya dia dengan cepat bergerak untuk memulai tindakan mengejutkan ketika dia menyadari bahwa semua orang masih curiga setelah ancaman awalnya. Kekuatan emas. Senjata surgawi berubah menjadi besi cair segera setelah dia menyentuh mereka. Dan, Jun Moxie berpikir bahwa dia telah menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, ketiga aksi yang sangat mengejutkan ini mengejutkan dan membuat semua orang takut. Karena itu, Jun Moxie menyuruh mereka pergi. Dia benar-benar ingin semua orang tinggal agar dia bisa membunuh mereka. Tapi, dia memikirkannya, dan menyadari bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melakukan itu. Bahkan, kekuatannya masih tidak akan cukup untuk tugas bahkan jika dia mengerahkan dirinya sepenuhnya. Selain itu, beraksi akan berarti bahwa dia akan mengekspos tipu muslihatnya. Oleh karena itu, Jun Moxie tidak bisa macam-macam dengan mereka. Selain itu, dia perlu memastikan bahwa dia tidak memaksa mereka dalam situasi yang terlalu ketat. Bagaimanapun, situasi itu kemungkinan akan menghasilkan tragedi jika terjadi perubahan. Ribuan orang keluarga Jun hadir di sini. Namun, siapa yang terpisah darinya yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri? Yang lain dari keluarga Jun akan ditahan. Bahkan Mei Sueyan dan rakyatnya tidak terkecuali untuk ini. Musuh akan mengakui kekalahan ketika setengah tubuh tiba-tiba berdiri. Ini memang sebuah contoh dari pepatah yang mengatakan, manusia mengusulkan dan Tuhan yang menentukan. Dan itu sebabnya Jun Moxie mengepalkan giginya, dan memutuskan bahwa dia harus mengambil tindakan terhadap orang ini, apapun yang terjadi. Selain itu, orang ini telah bertindak terlalu jauh ketika dia telah menghina Mei Sueyan dengan kata-katanya. Sebenarnya, ini cukup alasan mengapa dia tidak layak hidup lagi. Jun Moxie memikirkan hal lain di awal. Dia telah merencanakan bahwa dia pertama kali akan menipu orang-orang ini dengan tipuannya. Kemudian, dia akan mengirim mereka kembali. Tapi, dia kemudian akan pergi mencari ini setengah berbadan dengan Mei Sueyan untuk menyelesaikan akun. Tapi, pria ini tiba-tiba melompat, dan mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya dia katakan. Oleh karena itu, Jun Moxie telah memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membaringkannya untuk membangun kekuatannya. Akibatnya, ini akan melahirkan kejutan keempat. Dan, ini akan menjadi yang tak terlupakan. Ini pasti yang paling penting. Saya mampu mendominasi mereka setelah 3 trik pertama. Tapi, aku tidak bisa menakut-nakuti mereka untuk melarikan diri dari sini. Tapi, teror kali ini harus konklusif. Itu harus meyakinkan mereka bahwa mereka tidak punya pilihan selain lari untuk hidup mereka. Namun, seluruh keluarga Jun akan musnah jika aku gagal menakut-nakuti mereka. Nyatanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelahnya. Ini pasti akan menjadi risiko besar. Alasan untuk mengambil risiko ini sama dengan sebelumnya. Jadi, Jun Moxie tidak punya alternatif lain selain bertaruh dengan cara ini. Dia berpura-pura menjadi Supermaster. Jadi, 3 tindakan intimidasi sebelumnya tidak akan ada artinya jika dia tidak membalas tantangan terbuka ini. Oleh karena itu, Jun Moxie tidak punya jalan keluar. Dia harus membunuh setengah tubuh. Setengah tubuh berteriak, aku menghormati kamu dengan memanggil kamu yang mulia. Aku berbicara kepada kamu dengan cara yang tepat. Tapi, kamu menghina aku dengan kata-kata kamu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Patua ini tidak peduli apakah kamu takut padanya atau tidak. Patua ini telah memutuskan untuk membunuhmu. Jun Moxie mendengus dan menyatakan, separuh tubuh, hanya setengah dari tubuhmu yang tersisa bersamamu. Hidupmu pasti sangat membosankan. Jadi, patua ini akan memberimu perjalanan menuju separuh lainnya. Lagi pula, bukankah akan lebih baik jika kau berada di bagian tubuhmu yang lain, kan? Petik 2. Tiba-tiba, tubuhnya mulai melayang. Bahkan, itu sudah mulai bergerak maju tanpa perubahan di bidang kinya.
Setengah badan memutar satu-satunya mata keluar dari kekhawatiran yang ekstrim. Namun, dia memperhatikan bahwa Zi Jinghong dan Xiao Wei Cheng telah mengambil langkah mundur. Sangat jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka memberitahu setengah tubuh, kamu harus pergi dan mengujinya. Namun, Half Body yakin bahwa orang-orangnya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan maju untuk membantuku selama aku bisa menahan serangan pertamanya. Kekuatan Li Juetian hampir mencapai level Master Agung. Tapi, dia masih belum mencapai level itu. Master misterius ini mampu membunuhnya, tetapi ini tidak berarti bahwa kita dapat membunuh seorang ahli yang berada di atas level Great Master. Ya, setidaknya dia tidak akan bisa membunuhku dalam satu serangan. Semua orang akan mengepungnya dengan keberanian selama aku bisa menghadapi serangannya tanpa membiarkan diriku terbunuh. Karena itu, pria yang berani dan kuat ini tiba-tiba naik ke udara dengan raungan nyaring. Dia telah memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu. Namun, ia telah memutuskan untuk menggunakan lengan yang salah. Sisi kiri lengan kemejanya yang kosong berguling-guling tertiup angin, dan suara whiplash yang lembut terdengar. Sepertinya dia telah memutuskan untuk menggunakan lengan kirinya yang kosong pada pria berjubah hitam. Bagaimanapun, dia takut pada kekuatan misterius pria berjubah hitam ini di suatu tempat di lubuk hatinya. Karena itu, dia tidak bisa berani menggunakan tangan kanannya yang hanya bertahan untuk serangan. Lagi pula, dia tidak akan kehilangan apapun lebih dari selongsong jika sisi kirinya kalah. Tapi, dia akan selesai jika dia menggunakan sisi kanannya untuk menyerang, dan sebagai akibatnya mengalami kerusakan. Karena itu, dia memusatkan seluruh kekuatannya ke sisi kanan tubuhnya. Ini akan memungkinkannya untuk menarik kapan saja. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya jika dia perlu melawan. Setelah semua, itu selalu lebih baik untuk mempertahankan beberapa cedera internal dan mundur daripada kehilangan seluruh tubuh kamu. Dia hanya perlu mempertahankan gelombang pertama serangan Tuan Misterius ini. Itu saja. Harus disebutkan bahwa itu adalah penyamaran persona berjubah hitam Jun Moxie yang telah mengguncang setengah tubuh hingga ekstremnya. Bagaimanapun, Master Misterius berjubah hitam ini telah menunjukkan momentum yang menghancurkan bumi dan keterampilan menantang surga. Namun, Jun Moxie menginginkannya seperti ini. Itu akan sangat merepotkan bagi Jun Moxie jika Half Body menggunakan seluruh kekuatannya untuk serangan. Faktanya, Jun Moxie tidak akan bisa menyelamatkan dirinya jika Half Body melakukan serangan balik dengan semua yang dimilikinya. Bagaimanapun, Tuan Muda Jun tidak bisa melampaui kekuatan setengah tubuh dengan cara apapun, bahkan, Mei Sueyan adalah satu-satunya di antara para penonton yang mampu memenangkan pertarungan melawan Half Body. Untungnya, dia tidak berani. Itu benar-benar keberuntungan yang tidak berani dia lakukan. Jarak antara kedua pria itu tidak banyak. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk bertabrakan. Jun Moxie mendekati lawannya dengan santai. Namun, di sisi lain, setengah badan tampak sangat gugup dan tidak nyaman. Bahkan, beberapa tetesan keringat dingin telah muncul di wajahnya. Semua orang di sisi Mei Sueyan memiliki ekspresi yang sama dengan orang-orang di sisi yang berlawanan. Yaitu sisi Zi Jinghong. Semua orang telah mengumpulkan energi spiritual mereka, dan memusatkan indera spiritual mereka untuk mengetahui kekuatan pria misterius ini. Lagi pula, pertempuran ini harus mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari pria berjubah hitam ini. Momen ini juga akan menentukan nasib keluarga Jun. Kedua pria itu saling berdekatan dalam sekejap. Satu-satunya yang bertubuh hanya menatap jauh ke mata pria berjubah hitam dengan cara yang sama seperti sinar cahaya tenggelam jauh di laut. Setengah badan benar-benar siap di dalam hatinya, tetapi dia masih kehilangan akal karena panik. Dia kemudian mengacungkan pakaian sisi kirinya ke arah Jun Moxie seolah-olah dia menembakkan pelat baja ke dada musuhnya. Namun, pria misterius itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis di depan mata semua orang. Dan, dia menghilang dari garis pandang setengah tubuh. Semua orang dibekap oleh pukulan ini. Mereka menggeledah pikiran mereka untuk menemukan kemana perginya, tetapi tidak ada yang bisa memahami kemana perginya. Di mana pria berjubah hitam itu menghilang. Tiba-tiba, separuh tubuh mengeluarkan tangisan sedih dan seperti babi, dan menyentak 100 kaki ke udara. Bahkan, jeritannya terdengar sangat menyedihkan sehingga seakan-akan hatinya terkoyak dari tubuhnya yang hidup. Semua orang berdiri di tanah dengan mata terbuka lebar. Mereka terpana. Satu-satunya kaki setengah tubuh terbakar di udara. Awan hitam dan tebal asap naik di langit saat kaki perlahan terbakar. Setengah tubuh menangis sedih ketika mencoba membuat topan untuk memadamkan api dengan satu-satunya tangannya. Namun, ini sepertinya tidak berpengaruh pada nyala hitam. Itu masih menyala dengan cara yang sama. Apalagi itu terbakar sangat lambat. Masing-masing penonton memiliki pandangan yang tajam dan mengawasi. Jadi, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kaki setengah tubuh telah terbakar hingga sepertiga panjangnya. Daging dan tulang kaki pria ini telah terbakar hingga sepertiga dalam sekejap. Setengah tubuh berteriak kesakitan. Kemudian, dia tiba-tiba hancur di tanah. Namun, dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit dan ketakutan yang ekstrim ini. Jadi,
dia membungkus seluruh kekuatan Suan di tangan kanannya, dan mencoba mematikan api dengan dukungannya. Tapi, dia tiba-tiba mulai menjerit bahkan lebih menyedihkan ketika jari-jarinya bersentuhan dengan api hitam. Tubuhnya bergetar, dan matanya yang berlumur darah hampir menonjol keluar dari rongga matanya karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan urat dan otot birunya yang timbul dari dahinya. Kelima jarinya terbakar. Warna nyala masih gelap pekat seperti sebelumnya. Ini adalah Flame of Primal Chaos. Kayu terbakar ketika menyentuh api ini. Air terbakar ketika menyentuh api ini. Emas terbakar ketika menyentuh api ini. Bahkan udara terbakar ketika menyentuh api ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak akan terbakar ketika disentuh oleh Flame of Primal Chaos. Setengah tubuh terbanting dengan suara menekan. Api hitam sudah membakar kaki. Dan, sibuk membakar pahanya sekarang. Nyala api sudah membakar tangan itu, dan telah mencapai bahu sekarang. Namun, masih menyala seperti di awal. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Selain itu, nyala api menyala dengan fluktuasi sepele dalam cara yang sangat anggun. Bahkan, tampak seolah-olah tarian gotik atau ritual keagamaan misterius sedang dilakukan. Semua orang menatapnya dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Mereka memandang saat tubuh setengah menggeliat dan berjuang dalam rasa sakit. Tubuhnya telah diliputi kejang. Flame of Primal Chaos telah menelan otot-otot seluruh tubuhnya. Dan, ini memaksa mereka untuk melakukan kontrak dengan cara yang sangat kejam. Otot-otot tubuhnya terus berkedut dan berdenyut setiap saat. Dan, penampilannya terus berubah. Tapi, nyala api belum merenggut nyawanya. Bahkan, dia masih jauh dari kematian. Dentang. Ning Wuking menghunus pedang panjangnya. Pedangnya bersatu dengan tubuhnya seperti pelangi bersatu dengan langit. Dia menyikat pedang 2 kali dan memotong bahu dan paha half body. Dia telah memotong 2 tempat yang terbakar. Kamu pikir itu sangat sederhana. Kamu pikir kamu akan dengan mudahnya melakukannya. Sebuah suara yang sangat tegas bergema di udara. Semua orang tercengang ketika mereka melihat apa yang berdiri di dekat setengah tubuh. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di sana. Itu adalah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam telah menghilang beberapa saat yang lalu. Namun, dia telah muncul kembali dengan cara yang sama dia menghilang. Tanpa gerakan di bidang Qi-nya. Karena itu, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana dia melakukannya. Kemudian, dia memandang Ning Wuking dengan cara yang menyedihkan, dan berbicara, aku ingin membunuh orang ini. Jadi, dia masih akan mati bahkan jika dia telah dilumpuhkan olehmu. Tangannya terulur saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, 2 api hitam pekat muncul di tangannya. Kedua api ini juga gelap seperti malam itu sendiri. Kemudian, teriakan maut muncul di langit. Dan, mulai tampak seolah-olah api ini adalah gerbang dunia bawah. Nyala api ini lebih ganas daripada yang membakar pada tubuh setengah tubuh. Bahkan, mereka menyerupai 2 naga berapi-api yang bergoyang lembut di malam yang dingin dan gelap. Ning Wuking, apakah kamu juga ingin merasakannya? Jun Moxia mendengus saat dia bertanya. Bab 563, 3 Tanah Suci, aku akan datang padamu. Kulit Ning Wuking mengalami perubahan drastis, dan dia mundur 2 langkah. Bahkan tangan dan kakinya sedikit gemetar. Dia sudah melihat kondisi menyedihkan half-bodied. Jadi, bagaimana dia bisa berpikir untuk mengalaminya sendiri? Saat itulah dia tiba-tiba mendengar beberapa orang dari timnya meneriakinya, Ning Wuking. Buang pedangmu. Ning Wuking terkejut mendengar ini. Jadi, dia menunduk untuk melihat. Dan, dia langsung kehilangan keberaniannya. Dia melepaskan pedang panjangnya tanpa banyak penundaan, dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia melihat bahwa masa api hitam telah muncul di ujung pedangnya. Api ini kemudian secara bertahap meluas ke seluruh pedang. Dia telah menggunakan pedang ini untuk memotong lengan dan paha setengah tubuh beberapa saat yang lalu. Karena itu, ujung runcing itu bersentuhan dengan api hitam. Anehnya, seluruh pedang terbakar. Fakta yang paling mengerikan adalah bahwa nyala hitam ini tidak memancarkan suara, tidak ada cahaya, dan tidak ada panas. Selain itu bisa membakar logam, tetapi orang-orang yang ada di dekatnya bahkan tidak akan mengetahuinya. Kulit Ning Wuking memutih seperti kertas. Ketakutan akan panggilan akrab ini masih melekat di hatinya. Api ini akan membakar seluruh tanganku jika aku terus memegang pedangku. Kemudian, Ning Wuking memikirkan kehancuran yang menimpa setengah tubuh. Dan, dia tidak bisa menahan gentar. Bahkan arwahnya menjadi dingin dan mulai menggigil. Dia menyaksikan api hitam saat itu perlahan dan perlahan-lahan menelan pedangnya di tanah. Ning Wuking terasa mengerikan. Seolah-olah pisau dipelintir di dalam hatinya. Ini adalah senjata favoritku. Kemudian, dia melihat setengah tubuh lagi, dan melihat bahwa api hitam sudah mulai membakar tubuhnya lagi. Faktanya, nyala api telah membakar perut bagian bawahnya sekarang. Hanya setengah dari tengkoraknya dan setengah dari dadanya yang tersisa. Setengah tubuh tidak lagi berteriak. Tapi, dia masih bernafas. Dia telah bertahan untuk waktu yang lama karena kekuatan Suan yang sangat baik dari meridiannya telah menahan api sampai batas tertentu. Namun, tubuhnya berdenyut sekarang.
Bahkan, sepertinya dia menderita siksaan neraka yang mengerikan. Setengah badan akhirnya mati. Namun, dia meninggal tanpa meninggalkan setitik abu pun. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi asap karena dia telah dibakar oleh api primal chaos yang mengerikan. Sebaliknya, tubuhnya menghilang ke udara tipis. Dia ahli yang memiliki kekuatan di atas level master hebat. Tapi, dia bahkan tidak diberikan waktu untuk menunjukkan gerakan tanda tangannya. Dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya ke arah lawannya. Tapi, dia bahkan belum sempat memukul musuh. Sebaliknya, api hitam misterius telah muncul entah dari mana, dan itu telah membakarnya saat dia masih hidup. Pikirannya tetap sadar untuk menanggung penderitaan yang sangat mengerikan sampai dia meninggal. Dia jelas merasa tubuhnya sendiri dipanggang sampai mati sementara perlahan-lahan memudar. Dia takut dan putus asa. Kawan-kawan dan rekan-rekannya telah berdiri di dekatnya dan menatapnya dengan tidak berdaya. Namun, tidak ada yang datang untuk membantunya. Sebagai gantinya, mereka semua melihat-lihat karena dia secara bertahap berubah menjadi abu. Benjolan yang tampaknya biasa tetap di tanah. Ini adalah overskiri dari nyala api. 3 percikan yang tersisa ini terus menyala meskipun mereka sudah makan berpikir pedang Ning Wuking memiliki tubuh setengah badan. Dan, itu karena mereka sudah mulai membakar tanah sekarang. Bahkan, nyala hitam masih menyala tanpa berhenti. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan nyala api hitam naik ke langit. Kemudian, itu mendarat ke tangan pria itu, dan menghilang ke ketiadaan. Tidak ada yang tersisa kecuali ruang kosong di tanah sekarang. Tidak ada sisa-sisa pedang atau tengkorak yang bisa dilihat di tanah. Ruang kosong itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Tapi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua diam dan tercengang. Bahkan mereka tampak seperti patung. Xi Jinghong menghela nafas panjang setelah diam lama. Tiba-tiba, dia merasakan gatal di dahinya. Jadi, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Namun, dia tidak bisa memahami ketika dahinya dipenuhi keringat. Dia merasakan dingin yang aneh di pakaiannya saat angin dingin bertiup. Dan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah air dingin telah dituangkan ke pakaiannya. Setengah tubuh hampir sekuat saya. Saya mungkin sedikit lebih baik, tetapi tidak banyak perbedaan dalam kekuatan kami. Namun, dia disiksa sampai mati oleh musuh dengan sangat mudah. Selain itu, tidak ada yang tahu bagaimana pria ini berhasil melakukannya. Hal-hal sering tampak membingungkan bagi individu yang terlibat dalam keributan. Tapi, para penonton biasanya bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi yang dihadapi. Dan, ada banyak penonton di sini. Tapi, tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi misteri di balik gerakan pria berjubah hitam ini. Apakah saya dapat melarikan diri jika dia menargetkan saya seperti ini? Jawabannya pasti, tidak. Masalah ini sudah terlalu jelas pada saat ini. Jadi, membuat sejumlah analisis dan penilaian tidak diperlukan. Kemudian, dia melihat orang lain di sisinya. Semua orang tampaknya berpikir dengan cara yang sama. Mata mereka menatap lurus, wajah mereka kaku, dan tetesan keringat mengalir dari dahi mereka. Siapa di antara orang-orang ini yang belum pernah mengamuk di masa lalu? Siapa di antara mereka yang tidak bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia? Mereka semua berkumpul di sini dalam satu tim. Namun, satu orang itu berhasil menakuti semua orang sedemikian rupa. Ini jelas menunjukkan satu hal, kekuatan pria berjubah hitam ini tidak diragukan lagi jahat dan abnormal. Xi Jinghong, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Jun Moxie melipat tangannya di belakang, dan menatap Xi Jinghong saat dia mengajukan pertanyaan ini. Kekuatan mengesankan pria berjubah hitam juga mulai menjadi tidak stabil pada saat ini terjadi. Tampaknya dia mulai menjadi sangat mudah tersinggung dan marah. Sepertinya badai mulai melahirkan di lautan. Ombak siap melambung ke langit. Xi Jinghong takut mati oleh ini. Dia pikir dia tahu apa yang salah. This black robed man is on the verge of breaking out. Perhaps he will destroy me and everyone on my side if we don't give him a reply that pleases him. Namun, dia benar-benar tidak menyadari bahwa Jun Moxie telah merasa cemas tak tertahankan ketika dia mengatakan itu. Dan, itu karena dia berjuang untuk mempertahankan penampilannya saat ini. Jun Moxie telah memulai aktingnya dengan metode escape yin yang. Dan, semuanya normal pada saat itu. Tapi, penggunaan Flame of Primal Chaos telah mengambil risiko padanya. Dia jelas merasakan bahwa energi pagoda Hong Jun menjadi semakin tidak stabil dan gelisah dengan berlalunya waktu. Bahkan, semakin sulit baginya untuk mengendalikannya. Perpaduannya terlalu kuat dan berkepanjangan kali ini. Kekuatan spiritual saya sudah sulit untuk menangani energi yang sangat besar dari pagoda Hong Jun. Energinya dapat menembus pengekangan mental saya kapan saja. Dan, saya akan benar-benar tidak berdaya ketika itu terjadi. Kami akan segera mundur sejak senior memesannya. Namun, aku meminta senior untuk mempertimbangkan masalah pil sekali lagi. Lagi pula, pertempuran untuk merebut surga bukan masalah reputasi keluarga manapun. Sebaliknya, ini menyangkut masa depan rakyat jelata seluruh Suan-Suan. Xi Jinghong membungkuk dengan hormat. Ya,
Aku sudah memikirkan masalah ini beberapa kali. Aku pribadi akan datang ke tiga tanah suci ketika waktunya tepat. Haha. Tiga tanah suci, aku pasti akan mendatangimu. Suara Jun Mosie tenggelam, dan dia mulai berbicara dengan nada rendah. Dia mengepalkan giginya, dan memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda dalam benaknya. Aku tidak akan datang untuk memberimu pil. Sebaliknya, aku akan datang untuk membalas dendam, dan membunuhmu. Kamu berani menggertak keluarga Junku. Saya anak dari keluarga ini. Jadi, apa gunanya hidupku jika aku tidak mencarimu di masa depan? Mengapa saya harus baik hati terhadap tiga tanah suci Anda? Terima kasih banyak atas persetujuanmu, Yang Mulia. Xi Jinghong sangat gembira dengan ini. Jadi, dia menjawab dengan sangat hormat. Kemudian, dia agak terbata-bata ketika bertanya, tapi, setelah berapa banyak waktu? Tidak banyak. Aku akan datang dalam 2 tahun. Aku akan datang sebelum pertempuran untuk merebut surga paling lambat. Dan, aku akan memastikan bahwa aku datang ke tiga tanah suci secara pribadi. Apakah ada hal lain yang kau ingin mengatakan? Tidak ada. Lalu, pergi sekaligus. Dan, jangan kembali ke keluarga Jun. Kamu tidak akan bisa pergi jika kamu datang ke sini lagi. Namun, Patua ini tidak tertarik pada tempat lain di luar. Itu saja yang harus kukatakan. Jun Mosie mulai sakit kepala. Dia merasa seolah jiwanya tanpa ampun dicabik-cabik. Bahkan, dia hampir ingin menangis. Jun Mosie merasa seolah-olah rasa sakitnya sama kuatnya dengan yang telah dialami setengah tubuh ketika dia dibakar. Aku meminta Yang Mulia untuk mengungkapkan namanya, tolong. Ini akan membantu kami dalam menjelaskan diri kami setelah kami kembali. Xi Jinghong telah memutuskan untuk mundur. Jadi, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada 89 orang dari tiga tanah suci. Dia telah mengisyaratkan mereka untuk berkumpul dan bersiap untuk mundur. Terlepas dari apakah mereka terluka atau tidak. Orang-orang dari negeri abadi yang elusif berduka atas keputusan ini. Tetapi, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, bahkan tidak ada jejak setengah tubuh yang dapat ditemukan pada saat ini. Jadi, pilihan apa lagi yang mereka miliki bahkan jika mereka marah? Membalas dendam. Itu tadi lelucon. Seekor semut mati di bawah kaki gajah. Dan, semut lain ingin merencanakan balas dendam. Tapi, pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukannya? Kita harus menunggu sampai kita kembali dan melaporkan ini ke permaisuri kita. Kami hanya akan membuang hidup kami bahkan jika kami habis-habisan sekarang. Kota emas hebat dan lautan ilusi darah sudah bersiap untuk penarikan. Jadi, Ning Wuking dan orang-orangnya juga bersiap untuk mundur karena mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Feng Jue King tua ini dulu memiliki nama panggilan di masa lalu yang sudah lama berlalu, sangatlah mengembalakan surga. Jun Mosie dengan dingin mengerang dan melanjutkan, Manula berusia ribuan tahun kamu akan tahu nama patua ini jika mereka masih hidup. Kembali dan tanyakan kepada mereka tentang aku. Xi Jinghong tiba-tiba tersentak kagum. Bahkan, dia hampir menggigit lidahnya. Dia tertegun sampai ke intinya. Tidak heran, pria ini dapat merebut dunia, dan membawa alam di bawah kendalinya dengan gerakannya. Pria ini telah hidup selama ribuan tahun. Dia orang aneh yang sangat tua. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata karena rasa hormat yang sangat tinggi. Yang Mulia, aku akan pergi sekarang. Namun, Guru Agung dan Abadi selalu dipersilakan untuk mengunjungi tiga tanah suci. Jun Mosie bersenandung sebagai tanggapan. Dia memunggungi mereka untuk menghindari percakapan lebih lanjut. Bahkan, sepertinya dia berusaha mengabaikan mereka. Napasnya juga semakin tidak menentu. Dia berada di ambang kehancuran. Dia tidak tahan lagi. Namun, Xi Jinghong dan orang-orangnya salah paham dengan sikap ini juga. Mereka mengira bahwa lelaki tua hebat ini yang telah hidup selama 1000 tahun telah menghubungi mereka karena dia tidak puas dengan mereka karena menyeret pembicaraan ini keluar. Mereka percaya bahwa dia sangat marah sampai-sampai dia bisa pecah kapan saja. Jadi, hati mereka berdetak kencang karena ketakutan. Xi Jinghong dengan cepat memimpin, dan berteriak agar orang-orangnya bergerak. Ke-89 pakar itu tiba-tiba melompat ke udara, dan mulai bergerak menjauh. Tidak ada keraguan bahwa setidaknya para ahli tingkat master hebat ini sangat cepat. Mereka melintas di pagar kediaman keluarga Jun, dan menghilang ke udara tipis dalam sekejap mata. Akhirnya mereka pergi. Jun Mosie menghela nafas lega. Dia tidak lagi bisa mempertahankan kehadirannya yang mengesankan. Tekanan dari aura pagoda Hong Jun telah mendorongnya ke batas kemampuannya. Aura yang tidak biasa dan luar biasa ini bukan milik dunia manusia. Jadi, bagaimana tubuh manusia Jun Mosie bisa bertahan seperti kekuatan ledakan? Jun Mosie harus membayar harga untuk energi spiritual yang telah diperolehnya dan ditampilkan selama proses fusi ini. Dan, konsekuensi untuk hal yang sama adalah pergolakan total dari seluruh energi spiritualnya. Oleh karena itu, ia harus menanggung tekanan ekstrim dari seluruh energi pagoda Hong Jun. Bahkan,
Bisa diperhitungkan bahwa jiwa Jun Mosie akan hancur berkeping-keping sejak dulu jika dia tidak begitu tangguh dan tangguh. Jun Mosie menenangkan pikirannya begitu musuh yang kuat pergi. Akibatnya, tanpa sadar dia akhirnya melepaskan seluruh energi yang selama ini dia simpan. Ada ledakan keras dan luar biasa panik, seolah-olah sebuah bom meledak. Energinya tiba-tiba meledak karena dia tidak bisa menahannya lagi. Mei Sueyan dan yang lainnya akan muncul untuk mengucapkan terima kasih. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hidung dan mulut mereka tersumbat. Selain itu, perasaan mati lemas ini sangat kuat dan tak tertahankan. Semuanya menjadi kabur di depan mata mereka, dan perasaan takut mereka yang paling dalam muncul di wajah panik mereka. Bahkan, keinginan untuk berlutut tiba-tiba muncul dari lubuk hati mereka. Bab 564, aku akan mengubur seluruh dunia dengan dia jika dia mati. Anggota tim Heavenly Destroyers dan Soul Devourers lebih lemah dalam hal kultivasi. Prajurit dan penjaga keluarga Jun bahkan lebih lemah. Orang-orang ini hanya berlutut di tanah dengan suara celepuk. Mereka telah membungkuk ke tanah di bawah tekanan luar biasa dari keagungan ini. Bahkan, banyak orang langsung bersujud dalam kekaguman. Jun Mosie telah menderita serangan panik dengan rasa sakit luar biasa dan tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu musuh mundur. Dia tidak tahan menanggung penderitaan lagi, dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Kemudian, dia menghilang dengan suara menyikat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat kerugian keluarga Jun. Bahkan, dia tidak punya waktu untuk melihat luka yang diderita kakek dan pamannya yang ketiga. Seluruh energi spiritualnya telah hancur sekarang. Jadi, dia dihisap oleh pagoda Hong Jun. Dia menghilang tanpa jejak. Jun Zantian dan Jun Wuyi sebelumnya berpikir bahwa mereka akan mati dalam waktu singkat. Mereka sudah putus asa, dan tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Namun, gunung bahaya ini tiba-tiba mengubah arahnya. Karena itu, mereka menguatkan tubuh mereka yang terluka, dan melangkah maju untuk berterima kasih kepada penyelamat mereka. Tapi, penyelamat mereka tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Dia pria yang tidak biasa, ayah dan anak itu memikirkan hal yang sama. Namun, kedua pria itu tidak bisa menahan kebahagiaan mereka karena mereka berpikir bahwa orang ganas ini ternyata adalah Tuan Jun Mosie. Lagi pula, ini berarti keluarga Jun tidak perlu berurusan dengan kecelakaan untuk waktu yang cukup lama. Jun Zantian menghela nafas saat dia melihat sekeliling halaman yang kacau. Tapi, dia masih senang di suatu tempat di hatinya. Kami beruntung karena tidak banyak kausalitas hari ini. Memang, ini adalah hari keberuntungan. Dia mengeluarkan perintah untuk membersihkan halaman dan mengembalikan ke penampilan semula, dan menyuruh orang-orangnya untuk beristirahat. Tuan tua keluarga Jun tidak berbicara dengan nada bersahabat, tetapi cara bicaranya sangat ramah. Bahkan, orang-orang yang hadir di tempat kejadian jelas merasakan kasih sayang dalam suaranya. Pak Tua Jun jelas menyadari. Orang-orang yang hadir di sini adalah tulang punggung sebenarnya dari keluarga Jun. Inilah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang ini akan menjadi salah satu dari kita di masa depan. Dan, seseorang tidak perlu berterima kasih kepada keluarganya sendiri. Tapi, itu adalah tanggung jawab tuan keluarga bahwa dia dengan sepenuh hati berjuang untuk kesejahteraan dan kesuksesan seluruh keluarganya. Namun, Jun Zantian telah membuat rencana untuk mereka yang tidak muncul saat ini. Biarkan masa-masa sulit ini berlalu. Aku akan menghalau mereka setelah itu. Akankah mereka hanya berdiri di samping keluarga mereka untuk menikmati saat-saat indah? Mengapa mereka harus tinggal di sini jika mereka tidak dapat berbagi masalah juga? Jun Zantian dengan cepat memerintahkan Jun Wuyi begitu pengaturan telah dibuat. Make haste and go looking for Jun Mosie. See how things are with him. Such a huge incident took place. So, why didn't he show up? Jun Wuyi menerima pesanan, dan dengan cepat pergi. Namun, pikiran Mei Sueyan liar berubah menjadi kejutan di sisi lain. Mei Sueyan berdiri paling dekat dengan Jun Mosie. Dan, dia juga yang terkuat di antara yang hadir di tempat kejadian. Jun Mosie mengerang kesakitan sesaat sebelum dia menghilang. Suara itu sudah hampir tak terdengar, tapi Mei Sueyan cukup tajam untuk menangkap suaranya. Dia merasakan gelombang kejutan, dan jantungnya mulai berdebar. Mengapa entitas yang tak tertandingi ini mengerang begitu menyakitkan? Dan suaranya, kenapa mirip dengan suara Jun Mosie? Mungkinkah pria yang sangat kuat secara misterius ini tidak lain adalah Jun Mosie sendiri? Apakah ini hanyalah salah satu dari trik misteriusnya? Tapi, bagaimana mungkin? Raja Ular terhuyung ke arahnya dan bertanya, apakah senior yang sanggup secara misterius itu pergi? Mei Yueyan berdiri tak bergerak saat dia merenungkan keraguannya dengan linglung. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Raja Ular. Dia berusaha mengingat setiap kata yang diucapkan Jun Mosie. Semua kata-katanya bergema di telinganya. Suaranya terus bergema di telinganya, dan segalanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kemudian, dia tiba-tiba mengerang. Itu sebagai suara Jun Mosie. Itu adalah suaranya. Tapi bagaimana caranya? Dia mampu membunuh seorang ahli yang memiliki kekuatan lebih besar dari tingkat guru agung.
Tapi, seseorang harus membayar harga yang sangat berbahaya untuk ini jika mereka dengan paksa menarik dukungan dari kekuatan luar. Inilah alasan dasar mengapa orang tidak menggunakan metode sewenang-wenang seperti itu secara teratur. Dan, Jun Mosie juga tidak bisa menjadi pengecualian untuk ini. Jun Mosie sudah mengintimidasi semua orang sejak awal. Tapi, aku sebelumnya telah menyatakan bahwa aku akan membunuh bajingan itu. Itukah alasan Jun Mosie memaksakan diri? Apakah dia melakukannya untuk aku? Apakah itu dia, atau bukan? Apakah dia melakukannya untuk aku? Atau tidak? Apakah dia, atau bukankah dia? Mei Sueyan sudah lama berhubungan dengan Jun Mosie. Jadi, dia tahu banyak tentang dia. Aku pernah melihatnya tersenyum. Aku pernah melihatnya mengumpat. Aku pernah melihatnya berteriak. Aku pernah melihatnya melampiaskan amarah. Aku pernah melihatnya di hampir semua jenis situasi. Tapi, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Aku belum pernah melihatnya berteriak. Aku belum pernah melihat dia mengerang begitu menyakitkan. Kami berada di kota surga selatan di masa lalu. Aku telah menempatkannya di dalam kandang dunia aku, dan aku telah memperlakukannya dengan sangat buruk pada saat itu. Tapi, dia tidak mengerang begitu menyakitkan saat itu. Dia dibuat menderita sepanjang perjalanannya dari kota surga selatan ke kota Tianxiang. Orang lain akan terintimidasi oleh penderitaan tak berujung itu jika mereka berada di posisinya. Tapi, Jun Mosie tidak tergoyahkan seperti biasanya. Aku telah memukulinya lagi di luar kota Tianxiang. Tapi, dia tidak hancur seperti ini bahkan saat itu. Faktanya, pria ini sepertinya tidak merasakan sakit. Namun, Mei Sueyan jelas mendengarnya mengerang kesakitan beberapa saat yang lalu. Dan, emosi aneh telah memenuhi hatinya sebagai hasilnya. Bahkan, dia seolah-olah dia sendiri kesakitan. Dia tidak membuka mulut untuk berbicara. Malah, dia memutar kepalanya dan terbang menuju halaman Jun Mosie. Dia benar-benar ingin keraguannya menghilang. Insiden besar telah terjadi hari ini, tapi Jun Mosie tidak muncul. Mei Sueyan berharap bahwa Jun Mosie akan eskap diri selama ini. Namun, dia entah bagaimana tahu bahwa dia bukan pria dengan karakter seperti itu. Pria ini tidak peduli terhadap hidup dan mati. Dia adalah pria dengan karakter yang begitu tinggi dan menakjubkan. Mengapa dia dengan takut-takut melarikan diri dari musuh? Mei Sueyan tidak percaya bahwa Jun Mosie akan eskap diri untuk hidup ini. Namun, dia tidak muncul sepanjang waktu. Ini sangat aneh. Mungkin dia pergi mencari tuannya. Tapi, fakta bahwa dia memiliki dukungan yang kuat di pihaknya membuatnya semakin tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia seharusnya tidak takut pada musuh begitu tuannya muncul di depan semua orang. Faktanya, musuh bahkan sudah mundur sekarang. Tapi, Jun Mosie masih belum muncul. Mampu menemukannya di keluarga Jun sekarang akan membuktikan bahwa dia bukan pria berjubah hitam itu. Tetapi, jika aku tidak dapat menemukannya, apa yang ditunjukkan oleh erangan menyakitkan itu dalam kasus itu? Apa artinya? Dan, berapa harga yang harus dia bayar untuk semua yang dia lakukan jika dia adalah pria misterius itu? Mei Sueyan berada pada tingkat pengalaman di mana dia tahu bahwa ada banyak hal di dunia yang tidak bisa menyajikan. Bahkan, dia juga bisa mendapatkan dukungan dari metode rahasia seperti itu ketika dia berada di masa jayanya sebelum dia mengalami cedera internal itu. Namun, dia harus membayar mahal untuk menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan, harga itu akan sangat tinggi sehingga dia akan mendukung dalam situasi tertentu. Dan, dia percaya bahwa tidak ada yang akan cukup bodoh untuk menggunakan metode seperti itu. Mungkinkah Jun Mosie telah menggunakan salah satu teknik seperti itu? Apakah dia benar-benar menyentuh energi surgawi beberapa saat yang lalu? Tapi, bagaimana dia bisa menanggung kekuatan yang begitu agung? Bahkan mungkin aku harus membayar harga hidupku untuk hal seperti itu. Jadi, bagaimana Rosuan Jun Mosie bisa menahannya? Tapi, ini jelas bisa menjelaskan erangan yang menyakitkan itu. Mei Sueyan melintas ke halaman Jun Mosie seperti listrik. Dia menggeledah halaman, dan keluar seperti kilat untuk mencari di seluruh kediaman Juni. Dia pengawasan kesadaran rohaninya ke segala arah, dan mencari kemana-mana. Dia bahkan tidak melewatkan satu sudut atau sudut pun. Dia bahkan melupakan rasa sakit yang diturunkan di organ-organ internalnya. Dan, dia mengabaikan bahwa darah masih lambat lahan meluap dari sudut mulutnya. Faktanya, dia telah melupakan semuanya secara keseluruhan. Sebagai gantinya, dia dengan sungguh-sungguh mencari setiap sudut dan sudut tempat itu dengan sangat cemas di matanya. Mei Sueyan akhirnya berhenti. Tapi, dia sangat kecewa. Dia berdiri di depan halaman aroma elegan. Semuanya sama seperti sebelumnya di kediaman Jun. Namun, Jun Mosie tidak terlihat. Dia telah menghilang secara misterius beberapa kali di masa lalu juga. Tapi, Mei Sueyan tahu bahwa kali ini berbeda. Sama sekali berbeda kali ini. Kepingan salju jatuh dengan kecepatan sedang. Mei Sueyan selalu menyukai cuaca ini. Mereka baru saja melarikan diri dari bahaya besar, tetapi hati Mei Sueyan masih penuh dengan kesedihan. Dia berdiri dengan dukungan pilar pada saat ini. Dia merasa lemah untuk pertama kalinya dalam hidupnya.
Tapi, kemana dia pergi? Kemana? Dia dengan lembut menutup matanya. Dan, tetesan air mata perlahan mengalir keluar. Apakah saya akan mengalami luka-luka itu jika saya bertindak lebih tegas ketika saya disergap oleh 10 ahli itu? Apakah dia harus bertindak begitu gegabah jika saya lebih membantu? Mengapa? Raja Ular perlahan datang ke arahnya. Dia sangat khawatir, kakak. Dua ekspresi yang sangat sengit tiba-tiba bersinar di mata Mei Sueyan. Dia berdiri diam selama beberapa saat, tetapi rambut di belakang kepalanya mulai bergetar. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh, dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, Raja Harimau dan Raja Beruang. Ya, kami di sini kakak. Bear King dan Earthtracker dipenuhi memar dan bekas luka. Tapi, mereka melangkah maju untuk menghadapi Mei Sueyan. Kalian berdua, kenapa kalian tidak menggunakan senjata yang diberikan Jun Moxie padamu? Kalian berdua secara membabi buta menggunakan tangan dan kakimu untuk bertarung. Apakah kamu bodoh? Mei Sueyan mulai menegur mereka. Aku, Big Bear dan Earthtracker diikat lidah. Mereka ingin mengatakan, kami tidak mendapatkan waktu, tetapi mereka tidak berani berbicara. Sebaliknya, mereka menurunkan wajah mereka karena malu. Faktanya adalah bahwa kedua Raja Bis ini tidak terbiasa membawa senjata mereka di sekitar. Oleh karena itu, mereka dengan marah diminta untuk membunuh musuh ketika perkelahian pecah. Dan, pertarungan sudah berakhir pada saat mereka ingat tentang senjata baru mereka. Tapi, mungkin itu hal yang baik sejauh menyangkut masalah kali ini. Orang-orang dari 3 tanah suci mungkin salah menilai kekuatanmu. Jadi, kalian berdua akan kembali ke hutan Tianfa sekaligus. Jangan ragu membunuh siapapun yang menghalangi jalan kamu. Dan, ingat satu hal dengan sangat jelas, kedua senjata surgawi itu bukan untuk dekorasi. Aku ingin pil itu dikembalikan dengan aman bahkan jika kamu berdua harus mengorbankan hidup kamu untuk melakukannya. Petik 2. Suara Mei Sueyan terdengar sedingin balok es berusia ribuan tahun. Selain itu, informasikan setiap Swan Beast tingkat puncak ke-9 di hutan Tianfa, mereka harus membuat terobosan dalam 2 tahun. Aku akan menghapusnya begitu aku kembali jika mereka gagal. Mengapa mereka tetap tinggal jika mereka tidak berguna? Semua Swan binatang buas yang berada di kemacetan akan diperlakukan dengan cara yang sama. Tidak peduli apa levelnya. Kamu dan derek ketiga tidak akan menjadi pengecualian juga. Kamu juga akan diperlakukan sama. Tingkatkan kekuatanmu sebanyak yang kamu bisa. Kemudian, berkumpul di hutan Tianfa, dan tunggu perintahku. Jika dia mati, aku akan pergi ke 3 tanah suci jika dia mati. Bahkan, aku akan mengubur miliaran makhluk yang berjalan benua ini. Petik 2. Niat membunuh berdarah tampaknya telah membeku dalam nada Mei Sueyan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Selain itu, nadanya sangat menentukan. Jelas bahwa tidak ada ruang untuk margin. Bisakah orang mengeksploitasi seseorang dengan karakter yang mulia? Tapi, inilah yang dapat terjadi pada orang-orang dengan sifat berkonspirasi ketika kemarahan seseorang dengan karakter mulia meledak. Raja Ular, Beruang, dan Harimau mendengarkan kata-kata Mei Sueyan, dan tidak bisa tidak gemetar ketakutan. Kakak terlihat sangat marah dan cemas sekarang. Tampaknya banyak saudara kita di hutan Tianfa akan mendapat masalah. Menerobos kemacetan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi, bagaimana mungkin mereka berani membantahnya saat ini? Mereka tidak punya pilihan selain mematuhi serempak, ya. Kami mengerti. Bab 565, itu sangat mengkhawatirkan. Big Bear dan Earthtracker perlahan mengangkat kepala mereka untuk melihat Mei Sueyan. Kemudian, Raja Beruang tergagap, kakak, akankah kita pergi segera? Baru saja tersesat saat ini. Mei Sueyan berteriak pada mereka. Kedua Raja Bis gemetar karena ketakutan. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu dengan whoosh. Bahkan, kedua sosok tinggi dan kokoh itu menghilang ke salju dalam sekejap mata. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Gerakan mereka saat ini bahkan lebih cepat daripada yang mereka tunjukkan selama pertempuran dengan 3 tanah suci. Mei Sueyan merasa tidak enak di hatinya, tapi dia tahu ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk pergi. Orang-orang dari 3 tanah suci masih tidak terlalu jauh dari pinggiran kota Tianxiang saat ini. Mei Sueyan telah menghitung pergerakan musuh di benaknya. Mereka akan percaya bahwa Raja Beruang dan Raja Harimau telah mendapatkan bantuan dari pria misterius itu dari keluarga Jun. Jadi, kedua Raja Binatang ini seharusnya tinggal di sini tanpa rasa khawatir. Ini berarti bahwa keduanya tidak boleh memulai perjalanan pulang tanpa merawat luka mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, musuh tidak akan merencanakan intersepsi sampai beberapa hari berlalu. Namun, kedua Raja Binatang ini sangat cepat. Jadi, mereka berdua akan melakukan perjalanan ribuan mil saat orang-orang itu tiba untuk melakukan intersepsi. Tapi, masalahnya sudah selesai dan dibersihkan saat itu. Oleh karena itu, Mei Sueyan telah mengambil keputusan ini tanpa penundaan. Kedua Beast Kings menderita beberapa cedera, tapi dia masih memerintahkan mereka untuk memulai dengan kecepatan penuh mereka tanpa penundaan. Dan,
itu karena saat ini adalah yang paling aman untuk keberangkatan mereka bahkan jika mereka terluka. Bahkan, saat ini jauh lebih aman daripada bahaya yang harus mereka hadapi setelah beberapa hari berlalu. Mei Sueyan berdiri tak bergerak dalam angin sepoi-sepoi setelah kedua Beast Kings pergi. Dia dengan lembut membelai pilar saat tatapannya tetap obsesif di halaman Jun Mosie. Lalu, dia tiba-tiba tersenyum ketika ucapan Jun Mosie muncul di benaknya. Apa yang terjadi padanya? Kecemasan ini membunuhku. Raja ular berdiri diam di sisinya. Ada ekspresi kompleks di matanya. Lama berlalu seperti ini. Lalu, Mei Sueyan menghela nafas lembut, dan bertanya, apakah kamu menemukan di mana Jun Mosie berada? Raja ular memandangnya dan menjawab, Jun, orang-orang keluarga terus-menerus mencari dia. Kakak, tolong jangan khawatir. Dia tidak terlihat dimanapun saat ini, tetapi dia memiliki guru tirani di sisinya. Tidak ada hal buruk akan terjadi padanya. Petik 2. Mei Sueyan menghela nafas dan tanpa daya menutup matanya. I'm afraid that this guy. I'm afraid that he's pretending to be his own master. But, I think that is all dental onion about this. Hati Mei Sueyan menjadi tidak sabar dan cemas. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian, sesuatu tiba-tiba muncul di dalam dirinya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Energi yang sangat kuat dari pagoda Hong Jun telah meledak begitu Jun Mosie tidak lagi mampu menahannya. Para ahli dari 3 tanah suci sedang dalam pelarian pada waktu itu. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar suara ledakan itu. Mereka kemudian melihat ke belakang, dan menyaksikan badai yang kuat dan mengesankan ini. Dan, mereka tidak bisa mencegah diri mereka berkeringat. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka merasa beruntung telah pindah tepat waktu. Itu sangat ganas. Brotersi, kami menghadapi bahaya besar kali ini. Faktanya, aku khawatir jika Brotersi tidak mengambil keputusan secepat itu. Xiao Wei Cheng bergegas ke sisinya, dia mengenakan mahkota 3 lebat di kota emas hebat. Dia berbisik kepada Zi Jinghong sambil berusaha pulih dari keterkejutan saat mereka bergegas. Itu sangat mengkhawatirkan. Zi Jinghong juga menghapus keringat dinginnya. Kemudian, dia menoleh, dan melihat ke belakang. Dia kemudian berbicara sambil menggertakkan giginya dengan marah, Ning Wuking dan Ma Jiangming adalah bajingan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang akan menghentikan kita dari kemenangan dan kemuliaan selama kita bisa berurusan dengan Yang Mulia Mei. Dan kemudian, kami bertemu dengan iblis yang berapi-api yang membunuh orang-orang kami dan menghancurkan senjata kami. Dan, kami akhirnya harus mundur dengan kekalahan. Ini telah menodai kami seperti yang lainnya. Rasanya seperti kami telah ditipu. Petik 2. Ketiga di peringkat Si, ini merasa sangat marah saat ini. Dia merasa seolah-olah fakta bahwa dia harus menundukkan kepalanya di depan pria misterius itu telah merusak prestisenya secara ekstrim. Pria itu memiliki kekuatan mengerikan. Semua 9 dari kita akan mati di sana jika kamu tidak membawa pertempuran untuk merebut surga. Tidak perlu menyebutkan banyak, hanya berpikir tentang api hitam itu sejenak. Itu tidak ada yang tersisa dari setengah badan. Dan, pikirkan tentang apa yang terjadi ketika Ning Wuking melangkah maju. Jika orang tua aneh itu melambaikan tangannya dan melemparkan api ke kerumunan kita. Kakak Xiao, lalu, Zi Jinghong memukul bibirnya, dan menggelengkan kepalanya. Itu benar, kita bisa tetap di sana karena api hitam itu di luar kemampuan kita. Itu akan membakar kita berkeping-keping dalam waktu singkat jika seandainya itu diluncurkan dalam ayunan penuh. Tapi, itu telah menghilang tanpa jejak ketika dia memiliki melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kami bahkan tidak bisa melihat di mana dan bagaimana itu menghilang. Brotersi, itu adalah keterampilan magis yang mengerikan. Xiao Wei Cheng masih gemetar ketakutan. Tapi, dia tidak tahu bahwa Jun Mosie juga ingin begitu. Namun, masalahnya adalah bahwa Jun Mosie tidak mampu melakukan sesuatu seperti itu pada saat itu. Menggunakan api terhadap 1 atau 2 orang masih memungkinkan baginya. Tapi, trik Jun Mosie tidak akan berdaya jika mencoba menggunakannya melawan begitu banyak orang. Xiao Wei Cheng melanjutkan, api hitam pria tua misterius itu sangat mengerikan. Tetapi Brotersi, apakah kamu memperhatikan apa yang terjadi ketika dia muncul kembali setelah membakar setengah badan? Adikmu merasa seolah-olah dia diam-diam pergi ke bawah tanah, dan telah muncul kembali setelah keluar dari sana. Ini bisa menjelaskan keterampilan misteriusnya. Tapi, tidak ada lubang di tempat dia mengebor keluar. Selain itu, tidak ada fluktuasi energinya. Begitulah cara dia menghilang dan kembali. Memunculkan sesuka hati. Dia tak tertandingi dalam banyak hal, dan dia juga bisa pergi ke bawah tanah. Petik 2. Ya, orang aneh tua itu telah hidup selama ribuan tahun. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi biasa? Zi Jinghong tampaknya meyakinkannya, bagaimanapun, ia telah berlatih kultivasi selama ribuan tahun. Apa yang disiratkannya adalah, apa gunanya membandingkan diri kita dengan orang tua aneh yang telah berkultivasi selama ribuan tahun? Jadi, apa gunanya cemas tentang itu?
Kakak Zi benar, Xiao Wei Cheng berpikir seperti itu, dan merasa sedikit lebih baik sebagai hasilnya. Memang, kami memiliki informasi yang salah. Faktanya, informasi yang salah ini mematikan. Tapi, untungnya laut ilusi darah kami yang tidak menderita banyak kerugian. Kalau tidak, tuan kami akan mengupas kulit kami sekembalinya kami. Tidak lagi mengejutkan kalau Huang Tai yang lenyap seperti itu. Sialan, monster mengerikan ini benar-benar ada di dunia ini. Bahkan 8 atau 10 Huang Tai yang siang lain akan berubah menjadi senja di depan pria ini. Zi Jinghong berbicara dengan nada menyesal. Kota Golden hebat kita juga tidak terlalu banyak mengalami kerusakan, Xiao Wei Cheng juga menghela nafas lega. Kemudian, dia berbicara seolah-olah dia senang atas kehilangan orang lain, namun, setengah-setengah dari tanah abadi dewa dikirim ke langit seperti lentera. Bahkan, dia bahkan dibakar oleh senior itu. Hehe, petik 2. Mereka merasa bahagia ketika mereka melihat wajah suram dan suram Ning Wu King dari tanah abadi dewa. Mereka menganggap bahwa pria ini akan memiliki waktu yang sangat tidak menyenangkan ketika kembali. Memang, dialah yang membawa informasi yang tidak benar itu. Dan, itu menyebabkan kematian seorang pemimpin besar dari tanah sucinya. Selain itu, pedang yang dia bawa selama bertahun-tahun juga telah berubah menjadi besi cair. Ning Wu King harus menghadapi pelecehan dan pemukulan yang kejam terhadap permaisuri ketika dia kembali ke tanah abadi yang sulit dicapai. Akan sangat aneh jika dia berhasil menghindarinya. Namun, setengah badan itu pantas mati. Apakah kamu mendengarkan cara dia berbicara? Apakah dia bahkan terdengar seperti seorang ahli yang berada di atas level master hebat? Bahkan bajingan kotor tidak akan membungkuk ke tingkat seperti itu. Ini tidak mengherankan kalau orang tua itu membencinya. Petik 2. Zi Jinghong menghela nafas setuju, melihat bocah lelaki tua yang dipanggang itu terasa enak. Sebenarnya, lelaki tua itu agaknya melakukannya demi kepuasan semua orang. Selain itu, Feng Jueqing telah berbicara dengan sangat benar. Lagi pula, setengah bertubuh hanya setengah kiri. Jadi, apa tujuan hidupnya? Petik 2. Jadi, Kakak Zi, haruskah kita mengubah rencana kita yang lain? Xiao Wei Cheng bertanya dengan tatapan ingin tahu. Sebenarnya, ini mungkin tidak perlu. Senior Feng hanya menjadi pelindung keluarga Jun sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia juga manusia. Dia bahkan tidak pernah menyebutkan tentang hutan Tianfa. Karena itu, kita masih bisa lakukan apa yang kita lakukan. Lagi pula, mengapa dia tidak menyebutkan tentang Tianfa jika dia peduli? Selain itu, kita dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini jika dia datang untuk menekan kita. Tidak akan mengacaukan kita karena pertempuran untuk merebut surga. Selain itu, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Jadi, tidak ada gunanya jika dia marah dengan kita karena itu. Dia tentu sangat mengerikan, tapi bisakah dia mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh ras orang luar itu? Jadi, bukankah kita faktor yang diperlukan dalam gambaran yang lebih besar? Zi Jinghong berbicara saat senyum licik muncul di sudut mulutnya. Jun Moxie hampir tidak menyadari hal ini ketika dia melakukan pembicaraan sebelumnya. Hanya saja dia terlalu sakit pada saat itu. Mari kita kesampingkan masalah kota Tianxian jika itu yang terjadi. Sebaliknya, mari kita berkonsentrasi seluruh kekuatan kita pada hutan Tianfa. Mari kita ambil Raja Beruang dan Raja Harimau. Kita bisa memutuskan sisanya nanti. Xiao Wei Cheng mengepalkan tangannya. Raja Harimau dan Raja Beruang telah menderita luka-luka hari ini. Jadi, mereka akan pulih selama beberapa hari sejak mereka tinggal di zona aman sekarang. Selain itu, mereka akan beristirahat beberapa hari sebelum mereka memulai perjalanan kembali mereka. Aku juga dapat membuat pengaturan yang tepat pada saat itu. Pokoknya, keduanya tidak memiliki jenis senjata ilahi yang dimiliki Yang Mulia Mei dan Raja Ular. Jadi, kita akan dapat berhasil dengan relatif mudah. Petik 2. Zi Jinghong memiliki percikan cahaya di matanya, itu benar. Dan, bukankah itu Jun Moxie yang menyebutkan bahwa dia ingin mengunjungi keluarga Dongfang? Apalagi, Yang Mulia Mei bernafsu terhadapnya. Jadi, dia mungkin akan mengikuti dengan benar setelah dia. Waktu itu akan memberikan peluang terbaik bagi kita. Tapi, kita harus memastikan bahwa kita tidak menyakiti Jun Moxie. Sebaliknya, kita harus memastikan bahwa kita menangkapnya dengan aman. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk berbicara dengan orang kulit hitam itu. Laki-laki berpakaian. Petik 2. Selain itu, kita perlu melipat gandakan upaya kita dalam memata-matai keluarga Jun. Kita bahkan harus mencoba untuk mendapatkan beberapa anggota keluarga Jun jika perlu. Xiao Wei Cheng telah mendengarkan dengan senyum gembira. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengganggu pada saat ini. Apakah kamu mencoba mengadili kematian? Zi Jinghong menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot. Dia kemudian berbicara, bahwa Feng Jueqing jelas adalah penduduk tetap di keluarga Jun. Lagi pula, orang cenderung membutuhkan kantor permanen jika mereka menjadi alkimia. Selain itu, aula aristokrat telah melelang pil misterius untuk lama. Pada kenyataannya, mereka sudah menjual dalam jumlah yang menakutkan dari mereka. Jelas bahwa orang tua ini telah memurnikan pil itu. Jadi,
Ini menjelaskan bahwa orang tua itu telah tinggal di kediaman keluarga Jun. Dia tidak pernah meninggalkan tempat mereka. Dan, kamu ingin menculik anggota keluarga Jun. Serius? Bagaimana seorang lelaki yang mengenakan mahkota 3 lapis kota besar emas muncul dengan ide bunuh diri seperti itu? Petik 2. Dahi Xiao Wei Cheng mulai dipenuhi keringat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Jun tidak bisa dikacaukan dengan. Akan lebih baik bagi kita untuk mengirim orang untuk mengumpulkan sejumlah besar uang. Kita juga harus mulai mengumpulkan ramuan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Orang tua itu jelas memiliki beberapa keterampilan yang brilian dan megah, tapi dia jelas peduli dengan pertempuran untuk merebut surga. Kita perlu membiasakan diri dengan aturan dan peraturan ala aristokrat. Dan, kita perlu melakukan beberapa investasi. Orang tua itu mungkin tidak menolak kita karena kita telah datang dari ribuan mil jauhnya selama kita mengikuti norma mereka. Bahkan, dia mungkin bahkan membantu kita dalam memperbaiki beberapa pil misterius. Hehe. Xi Jinghong memiliki beberapa ekspresi licik di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Elder Brotersi, kau benar. Masalah kita akan dengan mudah diselesaikan selama kita mengikuti pria tua itu. Xiao Wei Cheng berkata setuju. Tapi, kita tidak bisa bersantai sejauh para Beast Kings ada. Kirim sekelompok orang untuk memantau jalan yang menuju keluar dari kediaman keluarga Jun. Kita harus diberitahu segera setelah Raja Harimau dan Raja Beruang keluar. Kami akan memulai intersepsi begitu jaraknya sekitar 500 mil dari Tianxiang City. Xi Jinghong mengeluarkan perintah tegas, bagaimanapun, mereka mungkin akan lari kembali ke keluarga Jun jika mereka melepaskan diri dari penyergapan kita jika mereka tidak terlalu jauh dari Tianxiang. Dan, itu akan sangat mengerikan bagi kita. Itu benar, Xiao Wei Cheng merenung dan berkata, kita juga perlu mengirim beberapa orang untuk gerbang kota. Atau jalan yang menuju ke kota surga selatan untuk memastikan. Mari kita manfaatkan dari operasi ini. Ini akan menjadi sedikit berbahaya, tapi kita belum mengalami banyak cedera. Jadi, kekuatan kita masih utuh. Bahkan, kita tidak akan menderita banyak kerugian bahkan jika beberapa orang kami terluka. Xi Jinghong tertawa dengan cara yang jahat, orang-orang dari Tanah Abadi Dewa ini tidak benar-benar guntur naga. Tapi, mereka masih bisa berguna bagi kita. Bagaimanapun, mereka memiliki jumlah kekuatan yang layak. Petik 2. Xiao Wei Cheng mulai tersenyum karena dia mengerti arti yang dimaksudkan. Bab 566, Pemulihan. Atau Terobosan. Dalam pikirannya yang lalai, Jun Mo Xie berdiri kuat. Kesadarannya menjadi buram dan dampaknya menyebabkan dia tersedot ke pagoda Hong Jun. Dia merasakan sakit dan rasa sakit itu seolah-olah dia digoreng dalam wajan minyak untuk 500 kali atau seolah-olah lidahnya ditarik sekitar 10.000 kali. Saat ia tersedot ke pagoda Hong Jun, Jun Mo Xie kehilangan kesadaran. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, jejak darah mengalir keluar dari wajah dan tubuh Jun Mo Xie. Jubah hitam di sekujur tubuhnya mulai melotot. Tiba-tiba, ada suara, bang, dan jubahnya meledak berkeping-keping. Bagaimana mungkin pakaiannya yang lain tetap utuh ketika bagian jubahnya yang paling luar pun terfragmentasi menjadi berkeping-keping. Akibatnya, Tuan Muda Jun telanjang. Darah mengalir keluar dari tubuh telanjang Jun Mo Xie seperti air mancur untuk waktu yang lama dan itu setebal kabut berkabut. Tubuhnya basah oleh darah, berkedut kesakitan dan terdistorsi. Sepertinya tulang rusuknya terus bergerak. Kekuatan yang dipinjam Jun Mo Xie kali ini tampaknya terlalu kuat untuknya. Itu jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Kerusakan yang diakibatkannya pada kesehatan fisiknya tidak terduga dan tidak dapat dibandingkan dengan cedera sebelumnya. Jika Jun Mo Xie tidak tersedot ke pagoda Hong Jun pada saat terakhir, tubuhnya akan meledak dan seluruh langit akan dipenuhi dengan kabut tebal berdarah. Setelah beberapa saat, pagoda Hong Jun menyerbu dengan energi spiritual dan pergi menuju Jun Mo Xie. Ia memasuki tubuhnya, bergerak melalui 5 organ indera, pori-pori keringatnya. Setiap bagian tubuhnya. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Jun Mo Xie akhirnya menggerakkan jarinya dan mulai perlahan membuka matanya. Dia berjuang ketika dia melihat sekeliling, dan dia akhirnya berteriak, apa-apaan, sepertinya orang tua ini tidak mati, begitu menarik, itu benar-benar menarik. Kali ini, Tuan Muda Jun tahu bahwa dia bisa benar-benar mati. Dia bermain besar kali ini. Ketika dia pulih, dia langsung merasakan sakit yang membelah di kepalanya, seolah-olah monyet melompat-lompat di kepalanya. Pembuluh darah di kedua sisi kepalanya berdetak kencang seperti tali lompat. Sepertinya 1000 jarum baja menusuk semua sendi di tubuhnya. Rasa sakit ini diperparah ketika adik laki-lakinya juga mulai bergoyang-goyang kesakitan yang luar biasa. Gejala-gejala ini membuat Jun Mo Xie mengernyitkan alisnya dan berteriak, apa-apaan, tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak diharuskan dalam pertarungan ini, mengapa kamu membujukku, apakah kamu mencoba membuktikan kekuatanmu? Petik 2. Saat dia selesai memarahi, Jun Mo Xie dipenuhi dengan rasa sakit. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang mendengarkan,
Tuan Muda Jun lebih suka tidak menahannya lebih jauh dan dia berteriak seolah-olah hantu menangis, dan seolah-olah 10.000 babi disembelih pada suatu waktu. Itu adalah momen yang menghancurkan bumi. Apa-apaan, mengapa ini begitu menyakitkan? Ini adalah tantangan kakeknya kepada Tuan Muda, Jun Moxie tahu versi 3 kata yang disempurnakan. Dari terakhir kali sampai sekarang, dia melewati semua kata-kata umpatan yang bisa digunakan untuk memarahi orang. Dia tidak hanya melalui itu sekali, tetapi dia pergi ke berbagai dialek untuk memarahi orang lain. Dia pergi ke berbagai dewa, pergi ke neraka Yin Chao, pergi dari Buddha ke tanah. Dia menderita, dan dia kemudian memarahi orang-orang dari 3 tempat suci. Dia memarahi sejak dekade terakhir, dari generasi ke generasi, kembali sampai 72 generasi nenek moyang semua anggota keluarga langsung perempuan dan tidak ada yang selamat. Tuan Muda Jun memutar alisnya dan melotot dengan matanya, merajuk. Lidahnya semakin halus. Omelannya menjadi lebih berpengalaman dan terampil, dan dia menggunakan kata-kata umpatan di mana-mana. Pada tingkat ini, jika kompetisi sumpah akan diadakan, pemenangnya pasti adalah Jun Moxie. Bahkan, dia akan menang dengan mudah, tidak ada yang akan keberatan, atau ada yang tidak puas dengan Jun Moxie sebagai pemenang. Itu bahkan dapat menyebabkan orang mati menari disko di peti mati mereka dan menari sampai mereka kelelahan sampai mati. Ketika mulutnya sibuk bergerak, aura spiritual dari Hong Yi Pagoda tidak terpengaruh oleh kata-kata jahat bocah ini, tapi itu lebih rajin. Sampai tiba-tiba, kenapa tidak sakit lagi? Jun Moxie akhirnya berhenti bersumpah ketika dia mengetahui bahwa tubuhnya tidak lagi kesakitan lagi. Apakah bersumpah membantu dalam pemulihan? Wahahaha, ada pepatah kuno yang, hari ini, Tuan Muda Jun akan mengalami tingkat penyiksaan ke-18 di neraka. Sepertinya Tuan Muda itu harus menjadi abadi yang legendaris. Jun Moxie merasa puas diri. Tapi itu sangat disayangkan karena ini tidak dapat menyebar. Jika tidak, kebiasaan dunia ini pasti akan berubah. Teguran Tuan Muda Jun digabungkan dari ribuan tahun yang lalu, dengan kata-kata dari negara dan kata-kata dari seluruh dunia. Itu membentuk teks tertentu dan mengalir. Ini memungkinkan orang-orang yang tinggal di suan-suan daratan mengalami reformasi. Setidaknya itu mengubah konsep membosankan bersumpah pada orang, membentuk keragaman dalam konsep bersumpah. Generasi ini dipenuhi dengan banyak tuan, terutama Tuan Muda Juni. Meskipun tidak sakit lagi, seluruh tubuhnya masih lemah, masih terbaring di tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit, bahkan kekuatan untuk bergerak sedikit. Jun Moxie takut sesaat. Lagi pula, dia yang hadir tahu bahwa kali ini sangat berbahaya. Meskipun dia takut, jika dia diberi kesempatan kedua, dia masih akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Jelas tanpa penyesalan. Bahkan jika itu berarti jiwanya akan hilang, mati dan lenyap. Ini karena orang-orang di sini adalah kerabatnya, orang yang paling dia hargai. Selama Jun Moxie masih hidup dan bernafas, apakah itu adalah 3 tempat suci atau para dewa di surga, tidak ada yang harus berani melukai mereka. Paling tidak, sebelum mereka melewati mayat tidak ada yang akan memikirkan itu. Jun Moxie menggigit giginya dan mulai membuat tubuhnya membuka surga dan kekuatannya. Dia menyadari bahwa dantian kosong dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Orang-orang nyata naik untuk menjelajahi ruang dan dia mencoba membuka visi batin. Dantian kosong itu seperti tanah sunyi dan tandus yang akan mengering. Sangat egois. Tidak ada yang tersisa untukku. Mereka setidaknya harus membiarkan kelembaban untukku. Jun Moxie menelan ludahnya, menutup matanya, mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pulih. Namun, dia tidak mengatakan bahwa jika bukan karena praktik gila dalam alkimia, dia tidak akan dapat menggunakan pinjaman fusi. Perlahan-lahan, meridiannya yang rusak perlahan mulai kembali ke dantian yang kosong. Jun Moxie mulai dengan hati-hati mengendalikan sedikit kekuatan spiritual ini di tubuhnya selama sehari, seminggu sampai pikirannya kosong. Dia melanjutkan dengan hari kedua. Ketika dia melanjutkan sampai hari ke-9, ada ledakan tiba-tiba, meridian, otot, tendon dan di tulangnya. Ada energi murni di mana-mana di seluruh tubuhnya. Aliran udara di tubuhnya menjadi lebih kuat setiap kali dan itu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Pada saat yang sama, aura dari langit dan bumi mengeluarkan suara, siu-siu, air pasang menembus tubuhnya dan dengan cepat mengubah air pasang menjadi energi dan kembali ke dantian. Setelah sehari, itu menjadi energi spiritual yang paling murni. Baik sengaja atau tidak, Jun Moxie memasuki 2 ranah spiritual. Dia hanya tahu operasi gila, permintaan. Aliran udara meridiannya menjadi lebih kuat dan penyerapan aura spiritual tubuhnya dari pagoda Hong Jun semakin cepat dan semakin cepat. Aura yang kaya dari surga dan bumi diproduksi tanpa henti di pagoda Hong Jun dan itu tampak berubah menjadi kabut putih dari pori-pori Jun Moxie di sekujur tubuhnya. Bagaimana Hong Jun pagoda ada, bagaimana Jun Moxie dengan mudah mendapatkan permintaannya dijawab. Jun Moxie berhasil lolos dari kematian kali ini,
dan Tian menjadi benar-benar kering. Meskipun bersih, kosong, itu sebenarnya menyebabkan ketakutan pada Jun Mosie dan menyebabkannya tanpa lelah mengoperasikan kekuatan surga terbuka lagi dan lagi, berulang-ulang. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa aliran udara di meridiannya perlahan-lahan menjadi garis tipis perak. Sebuah objek seperti menara berwarna-warni muncul di depan dahinya, seperti aksesori dahi yang tergantung dari langit. Objek ini mulai menjadi jelas dan perlahan menjadi otentik. Itu berputar di dahi Jun Mosie. Setiap kali diputar, itu memancarkan sinar matahari seperti pelangi. Tentu saja, Jun Mosie tidak tahu semua ini yang terjadi. Dia yang hadir, persis seperti hantu berusia 300 tahun yang meninggal karena kelaparan yang tiba-tiba melihat semangkuk roti kukus, yang dengan gila-gilaan menyerap aura spiritual. Menyerap tanpa akhir dan tidak pernah puas bahkan sampai mati. Tanpa tahu berapa lama, menara kecil di dahinya mulai berhenti berputar dan berhenti 3 kaki dari dahi Jun Mosie. Dia akhirnya mencapai batasnya. Jun Mosie merasa bahwa laju dia menyerap surga dan aura bumi melambat, sepertinya itu tidak akan lagi meningkat. Pada saat yang sama, tubuhnya sakit, dan kepalanya didorong ke kapas, itu melotot dan sepertinya satu sentuhan akan membuatnya menjadi lubang. Tepat pada saat ini, meridian sepanjang tubuhnya tiba-tiba berhenti berfungsi, itu benar-benar diam. Tidak peduli berapa banyak dia bergerak, dia tidak berhasil membiarkan udara mengalir satu persatu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jun Mosie memutar alisnya dan hendak memeriksa situasinya, ketika tiba-tiba, tanpa peringatan, ledakan. Meridian di tubuh Jun Mosie tiba-tiba meledak di sekitar daerah sekitarnya, aliran udara perak berubah menjadi debu berwarna keperakan, dan tiba-tiba menghilang. Bab 567, Terobosan. Tingkat keempat. Jun Mosie terkejut. Sebuah ledakan juga tiba-tiba terjadi di otaknya. Ah! Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut Jun Mosie secara bersamaan. Dia dalam kesakitan yang parah, seolah-olah nadinya hancur. Mungkinkah aku sudah gila dan aku akan menjadi manusia yang tidak berguna? Saat pikiran ini mengalir dalam benaknya dan sebelum dia bisa merasa tertekan, Jun Mosie menyadari nadinya baik-baik saja. Sementara dia merasa bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa kabut emas pucat muncul secara misterius di nadinya. Kabut emas pucat menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, secara bertahap menghalangi aliran darah di nadinya. Ledakan lain terjadi. Itu mengejutkan Jun Mosie yang berteriak sampai dia hampir pingsan. Dia segera menggunakan kemampuannya untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa kabut emas pucat yang muncul beberapa waktu lalu telah menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya, ada benang emas yang sangat tipis. Seolah-olah aliran air emas berenang dengan bersemangat di nadinya. Jun Mosie jelas bisa merasakan bahwa aliran air emas mencakup kekuatan yang luar biasa hebat. Dibandingkan dengan standarnya, dia jelas sekali tidak dekat. Jika benang perak kekuatan spiritual tingkat ketiga yang asli dapat menampung 100 pon, maka benang emas ini dapat menahan bukit, atau setidaknya 1 ton, atau mungkin 10 ton. Ini adalah perubahan yang sangat menakutkan. Mungkin aku menerobos lagi. Begitu pikiran ini mengalir dalam benaknya, keributan lain muncul lagi di benaknya. Seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia merasakan letupan di depan benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang retak. Tentu saja, Jun Mosie tidak tahu bahwa suara ini disebabkan oleh ledakan mendadak menara kecil yang terbentuk di dahinya sehari sebelumnya oleh kekuatan spiritual bumi. Itu berevolusi menjadi gas 7 warna dan memasuki kepalanya dari acu poin Baihui-nya. Kemudian, Jun Mosie merasakan seluruh menara Hongyi bergetar keras seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia berbaring di lantai tetapi terlempar tinggi ke udara. Untungnya dia menghadap ke atas jika tidak dia akan berakhir mencium tanah meskipun itu di menara Hongyi. Jun Mosie sibuk membalik dan berdiri, menghindari jatuh yang buruk saat dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi. Ketika dia membuka matanya dan melihat ke depan, dia mencoba membuka mulutnya tetapi dia tidak bisa berbicara. Sekitar 10 kaki di depannya awalnya sebuah menara kosong tetapi telah menghilang. Sebagai gantinya adalah sebuah pintu. Pintu terbuka 7 warna. Tingkat keempat menara Hongyi. Dia sungguh, pada saat ini, menerobos. Ya ampun. Membahayakan nyawaku sekali dan aku menerobos. Bukankah ini memaksaku untuk membahayakan diriku sendiri? Jun Mosie kaget. Aku hanya bisa menerobos dengan membahayakan hidupku. Rasanya seperti ini sebelumnya dan sekarang lagi. Apakah hidup benar-benar tidak berharga? Pikirannya tidak berakhir di sana dan Jun Mosie akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, di mana aku menemukan begitu banyak kehidupan untuk dimainkan. Sekali atau 2 kali lagi dan aku pasti akan bunuh diri. Ini terlalu menyiksa. Kemudian lagi, Jun Mosie sendiri tahu bahwa menerobos tidak dapat dicapai hanya dengan meninggalkan hidupnya. Setelah menerobos, bahkan jika dia membahayakan dirinya sendiri 1000 kali, itu masih belum diberikan untuk terobosan lagi dengan begitu cepat. Sebenarnya,
Selama periode ini, Jun Moxie meletakkan dasar yang cukup kuat untuk menerobos. Dari Tianan hingga menembus ke tingkat ketiga sampai saat itu tidak lama sekitar 3 bulan sejak Jun Moxie dihidupkan kembali. Sepanjang proses latihannya, itu sudah salah satu terobosan paling lambat. Meskipun semakin maju kultivasinya Xuan, semakin lambat untuk terobosan Jun Moxie kali ini mengejutkan namun bukan tanpa logika. Selama alkimia terakhirnya, dia secara tidak sengaja menembus level Sky Xuan untuk mencapai level Spirit Xuan. Jun Moxie awalnya mengira dia sudah menembus tingkat budidaya keempat membuka langit tetapi setelah beberapa pemeriksaan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak. Namun, sejak itu, Jun Moxie tahu bahwa meskipun dia tidak menerobos, dia berada di ambang itu. Yang ia butuhkan hanyalah takdir. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan terobosan tetapi kali ini, Jun Moxie mengabaikan hidupnya sendiri yang terlalu berbahaya. Sebagai tuan rumah Menara Hongyi, mengapa itu memungkinkan Jun Moxie kehilangan nyawanya? Penting untuk dicatat bahwa Menara Hongyi berada di tubuh Jun Moxie. Mereka tidak terpisahkan. Meskipun masih tidak mudah untuk mentransfer kemampuan, itu adalah kasus yang jelas dari implikasi langsung. Jika Jun Moxie benar-benar mati, maka Menara Hongyi harus mengikutinya untuk bereinkarnasi. Oleh karena itu, pada saat yang paling krusial, Menara Hongyi akhirnya menggunakan kekuatan besarnya lagi dan menarik pria sembrono ini kembali pada detik terakhir sebelum arwahnya dihilangkan lalu dengan tak berdaya memberinya perbaikan besar. Namun, pria ini tidak puas. Sementara nadinya kosong, dia mengambil kesempatan itu dan membahayakan dirinya sekali lagi, menyerap energi spiritual secara bunuh diri. Selanjutnya, dia melakukannya tanpa sadar. Ini bahkan lebih tak berdaya. Itu hanya menarik orang ini kembali dari ledakan. Apakah dia harus menghancurkan diri sendiri sekali lagi? Puan Jun adalah orang yang beruntung. Dia berlatih bukan di luar tetapi di Menara Hongyi. Jadi ketika energi spiritual internalnya hampir hancur, Menara Hongyi secara alami akan memampatkannya kembali. Kompres ini secara langsung membawa perubahan pada kuantitas yang mengubah sifat. Karena itu, terobosan ini bisa dimengerti dan sekaligus mengejutkan. Itu adalah kombinasi waktu, lokasi, dan kepribadian yang sempurna. Tanpa salah satu dari mereka, itu tidak mungkin terjadi. Sangat jarang. Jika Menara Hongyi bisa mendengar Jun Moxie berbicara, membahayakan hidupnya akan membantu terobosannya dan jadi dia perlu membahayakan hidupnya lebih banyak. Terlepas dari seberapa keras dan berakar itu, kemungkinan besar akan meludahkan darah, orang ini benar-benar tidak memiliki cinta diri. Selain membahayakan hidupnya, apalagi yang bisa dia mainkan? Apakah dia hanya membahayakan hidupnya? Itu membahayakan Menara juga. Tuan rumah mana yang sebelumnya tidak memperlakukan tubuh mereka seperti harta? Hargai itu. Yang mereka khawatirkan adalah cedera ringan. Namun, setelah tinggal di tubuh pria ini, mengapa Menara tidak pernah berhenti mengkhawatirkan? Belum pernah ada orang yang sembrono pria ini. Dia bahkan bukan Silver Swan dan belum berani mengacaukan Jade Swan. Dia baru saja mencapai Gold Swan dan berani mulai main-main dengan Sky Swan. Menara mengatasi kesulitan untuk mencapai tingkat Jade Swan dan sekarang, ia harus bersaing dengan Spirit Swan yang mencoba untuk bermain bodoh dengannya. Akan beruntung jika dia tidak menyebabkan masalah tetapi jika dia melakukannya, dia mungkin menyinggung dua kekuatan besar di utara dan selatan, kota perak angin dan salju dan villa jiwa berdarah. Setelah perjalanan ke Tianan, ia dengan susah payah berlatih dan mencapai standar Sky Swan, meningkatkan misi, siap untuk melawan Paragon. Mengabaikan apa yang telah berlalu dan hanya tentang apa yang terjadi, setelah mencapai Spirit Swan beberapa waktu lalu, tindakan paling epik telah dimulai, ia secara langsung bertarung dengan 30 lainnya di level Paragon atau lebih tinggi dan 60 lainnya berlatih untuk mencapai level Paragon sendirian, total dari 90 pejuang top. Sejumlah besar orang ini melemparkan dirinya ke arahnya dengan agresif. Di bawah formasi seperti itu, jika Menara Hongyi bisa berkeringat, pasti akan berkeringat ember untuk Jun Moxie. Keringat, banyak keringat, mata air keringat, tenggelam dalam keringat. Sepanjang perjalanan, semua pertempuran melonjak level. Bukan hanya dengan 1 atau 2 tingkat tetapi 3, kemajuan pesat sejauh itu. Baru-baru ini, jumlah level melompat tidak masalah. Semua pertempuran itu mematikan. Membandingkan, untuk seseorang yang baru mulai berlatih dan belum meletakkan dasar yang kuat untuk menantang para ahli dari mana-mana. Yang mempertaruhkan nyawanya, seolah-olah hidup itu bukan miliknya tetapi musuh. Bahkan jika dia sengaja melakukannya, tidak mungkin untuk menjadi akurat setiap saat. Untungnya Menara itu ada di sana. Jika bukan karena bantuan Menara, pria ini akan bereinkarnasi lebih dari 10 kali, namun dia masih berani mengatakan bagaimana membahayakan hidupnya akan mengarah pada terobosan. Menara itu berpikir bahwa jika itu bisa bergerak, itu pasti akan memberinya omelan yang bagus, bukan karena dia tidak melihat seseorang yang begitu berkulit tebal tetapi seseorang yang berkulit tebal seperti dia jarang. Apakah Tuan Jun Moxie tahu ini?
Dia dengan senang hati berjalan dan menghargai bagaimana dia diberkati oleh kemalangan sementara dia berjalan menuju lantai 4 Menara Hongyi. Bahkan, itu seperti itu, ketika dia sangat bersemangat, Tuan Jun benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia masih telanjang bulat yang menyebabkan gambarnya menjadi sedikit lucu, menggantung di depan dan menggoyang-goyangkan di belakang sementara dia mengenakan arogan ekspresi yang menyerukan kebencian dan merusak kepribadiannya. Sebenarnya, bahkan jika dia ingat, Tuan Jun pada saat itu mungkin tidak peduli. Lagi pula, hanya dia yang ada di sana dan lagi, Tuan Jun memiliki kulit yang sangat tebal dan bahkan jika ada orang lain di sekitarnya, dia masih akan bergoyang seperti yang dia lakukan. Tanpa perlu menguraikan detailnya. Hanya manusia lain. Tuan Jun bersiul dengan gembira. Orang ini adalah contoh khas dari tidak mempelajari pelajarannya. Dia baru saja pulih dan menerobos tetapi dia segera lupa tentang bahaya yang dia alami. Matanya berkilau, dia memiliki senyum yang sangat cabul saat dia membawa tombak panjangnya saat masuk. Begitu dia masuk, Jun Moxie merasa ada sesuatu yang berbeda di sana. Faktanya, sangat berbeda dari tingkat ketiga, sangat berbeda. Seluruh tingkat keempat adalah pemandangan yang cukup kacau dari dunia yang kacau. Energi spiritual terkonsentrasi dan agresif. Beberapa bahkan dengan ringan menabrak Jun Moxie dan dia bisa merasakan kekuatan. Seberapa murni energi spiritual untuk dapat menciptakan pemandangan seperti itu? Tidak hanya di dalam. Mengambang di udara adalah api merah, air hijau, dan hitam. Bagaimanapun, ada segala macam hal. Jun Moxie tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi situasi seperti itu di tingkat keempat. Sebelum dia dapat mempertimbangkan apapun, tiba-tiba, cahaya 7 warna melesat melewati matanya dan tanpa alasan, beberapa baris nyanyian muncul di benaknya. Hati itu indah, dipenuhi dengan kehendak tekun, tindakan tidak pasti sebenarnya adalah hantu. Jangan lupa, tahta teratai dapat dicapai, jiwa dan roh akan menghilang, tidak membunuh janin. Bab 568, Kekuatan Baru, Kekuatan 5 Elemen. Jun Moxie merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan merasa hampir tidak sadar. Dalam keadaan buram, dia tiba-tiba mengerti bahwa nyanyian tingkat keempat pembukaan langit telah menerobos ke dalam benaknya. Ini tidak jarang karena dia belajar beberapa level sebelumnya dengan cara ini juga. Namun, saat berikutnya, semuanya berbeda. Seolah-olah tubuh telanjang Tuan Jun menjadi lubang hitam dan tiba-tiba mengeluarkan daya tarik besar yang menakutkan dan tak tertahankan. Abnormal, semua elemen tidak stabil di tingkat keempat langsung dijinakkan. Dimulai dari elemen hijau, itu dengan cepat memasuki tubuh Tuan Jun lalu diikuti oleh merah, hitam. Pada saat yang sama, apa yang ia serap adalah energi spiritual murni yang keras namun substansial. Jun Moxie jelas merasakan pembuluh darahnya di bawah matanya telah menjadi lautan yang tak berujung, dengan gila-gilaan menyerap semua jenis energi dan energi spiritual. Namun, begitu energi ini memasuki tubuhnya, mereka menghilang dengan segera. Hanya energi spiritual menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi dan lebih agresif memasuki tubuhnya, membentuk jalur tanpa akhir. Ketika pembuluh darahnya begitu banjir, ia secara alami dengan cepat tumbuh lebih kuat dan bahkan diafragmanya tampaknya diperkuat oleh dukungan aliran udara emas. Secara bertahap, energi spiritual emas di tubuh Jun Moxie membanjiri diafragmanya lagi dan lagi. Pada saat itu bukan hanya aliran udara tetapi itu adalah zat yang nyata, zat yang terkonsentrasi secara abnormal. Tidak tahu berapa lama lagi, akhirnya. Saat energi spiritual di nadinya berhenti bergerak, energi spiritual yang melonjak yang awalnya berada di tingkat keempat sudah diserap dengan bersih. Energi spiritual baru membanjiri dan perlahan mengisi tingkat keempat sekali lagi tetapi sudah tenang, tubuh Jun Moxie berhenti secara otomatis menyerap apapun. Bahkan ketika dia dengan sengaja mencoba menyerap sesuatu, tidak ada efek sama sekali. Ini karena tubuhnya sudah terisi penuh. Diam-diam, diafragma Jun Moxie yang sangat penuh mulai bergerak perlahan. Kali ini kompresnya kencang. Semakin padat, semakin kecil energi spiritual emas yang dipadatkan. Sejumlah besar energi dalam pembuluh darahnya diserap sedikit demi sedikit, membantu kompresi dalam diafragma. Akhirnya, energi spiritual emas yang dipadatkan menjadi mutiara emas sebesar kepalan tangan bayi, berputar dengan kecepatan tinggi yang tak terbayangkan sambil menyerap energi spiritual. Tiba-tiba, ketika berputar paling cepat, energi itu tiba-tiba berhenti total. Mengikuti dengan cermat, Jun Moxie merasakan otot-otot seluruh tubuhnya berkontraksi dan perasaan yang tak terlukiskan muncul. Dari atas kepalanya, arus yang sangat dingin mengalir turun dari acu poin Baihuinya ke vessel yang memerintah kemudian turun dengan kuat ke bawah kakinya. Dari acu poin Yongkuan di bagian bawah kakinya, arus hangat melonjak ke arah yang berlawanan melalui pembuluh konsepsinya dan berakhir pada acu poin Baihuinya. Tubuhnya bergetar hebat ketika dua aliran energi spiritual itu, satu dingin dan satu hangat, tiba-tiba mereka mulai bertabrakan di persimpangan kapal-kapal pengatur dan pembuahannya. Jun Moxie mengerang kesakitan saat dia merasakan pintu misterius lain terbuka di tubuhnya. Aliran dingin dan hangat dengan cepat berpadu sempurna. Tubuhnya terasa agak dingin, perasaan yang sangat menyenangkan.
Pada saat yang sama, mutiara emas yang baru dipadatkan di diafragma hancur secara diam-diam. Jun Moxie mengamati apa yang terjadi di tubuhnya dan terkejut, apa itu? Tiba-tiba, dalam diafragma Jun Moxie, muncul bayi kecil seukuran kepalan tangan bayi. Seluruh tubuhnya berwarna merah, lengkap dengan 4 anggota badan, 5 indera, alis, dan mata, sedikit lembut, cukup menyenangkan bagi mata manusia saat duduk dengan mata tertutup. Sepertinya itu bernafas. Apa? Aku hamil? Jun Moxie berteriak kaget ketika rambut seluruh tubuhnya berdiri, hamil tanpa seks. Bagaimana? Yesus yang kedua akan segera lahir. Abadi bodoh ini benar-benar memperlakukan bayi yang dibangkitkan abadi sebagai dia hamil. Sekali lagi, dia menunjukkan bagaimana tidak ada garis bawah untuk intelijen. Pada saat itu, Jun Moxie secara tak dapat dijelaskan merasakan sinar emas bersinar di depan matanya. Tanpa sadar seluruh kata yang berkumpul bersama muncul. Jun Moxie sangat gembira karena sepertinya pengembalian kali ini tidak kecil. Dengan tenang, dia selesai membaca kata-kata itu dalam satu napas sampai wajahnya menjadi gelap. Sampai akhir, dia memarahi dengan tak terkendali. Mengapa kamu tidak memberitahuku secara langsung dalam 4 kata, ini adalah kultivasi abadi. Itu saja yang dibutuhkan. Berani-beraninya kamu melempar puluhan ribu kata. Apakah kamu pikir aku idiot? Petik 2. Namun, dia tidak tahu bahwa tanpa esai kata-kata ini, dia benar-benar akan menjadi idiot untuk waktu yang lebih lama daripada idiot. Sepertinya pengembalian ekstra ini diberikan kepadanya oleh Pagoda Hong Jun karena tidak tahan untuk menonton lebih jauh, dengan harapan untuk mencerahkannya sebagai bentuk belas kasihan kepada si idiot kecil ini. Ya, persis seperti buku pencerahan anak-anak. Selain pengantar adalah pengantar lebih. Tidak ada yang menarik, Jun Moxie menggerutu, ajari aku bagaimana menghapus bumi akan bekerja juga. Yang terbaik adalah teknik-teknik mata yang menawan dalam legenda sehingga setiap kali aku bertemu seorang cantik cewek, yang perlu aku lakukan adalah menatapnya dan dia akan jatuh cinta pada aku dan hanya ingin menikahi aku. Betapa baiknya itu, hahaha. Jun Moxie akhirnya tertawa cabul. Tuan Jun selesai mengeluh dan secara resmi mulai melihat-lihat pencapaiannya. Wow, itu memang memuaskan. Kekuatan air, api, dan bumi. Pada saat yang sama, sebuah paragraf yang relatif singkat muncul dalam benaknya, perlakukan emas dan kayu sebagai fondasi, air dan api dari sumber yang sama, bumi sebagai kebajikan, seperti kelima elemen, kekuatan dari 5 elemen, tidak dapat dipercaya, tetap sampai akhir dan semua akan berakhir dalam kekacauan. Setelah melihat, Jun Moxie tampaknya memahaminya tetapi tidak terlalu. Namun, Jun Moxie mengerti sesuatu dengan jelas, dia beruntung. Dia benar-benar membuatnya kaya. Mulai dari level ketiga, dia telah berhubungan dengan powers dari 5 elemen tapi sekarang, dia akhirnya mengumpulkan semuanya. Kelima elemen, emas, kayu, air, api dan bumi. Betapa kuatnya air dan api. Jika mereka semua memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan emas, maka akan sulit untuk tidak membuatnya menjadi kaya. Tidak peduli siapa yang mengganggunya, dia bisa segera mematahkan tulangnya. Dia dengan hati-hati merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Jun Moxie dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat berbeda. Jika dia menggunakan pembagian kemampuan praktisi Xuan, yang baru kemampuannya bukan lagi roh Xuan yang normal. Setelah dia menerobos, dia adalah kemampuan Grandmaster dan bahkan telah melampaui ranah kelima Spirit Xuan. Itu juga berarti bahwa itu adalah ranah pertama seorang Grandmaster. Namun, untuk tahap mana tepatnya, Jun Moxie tidak tahu karena tidak ada perbandingan. Tapi sekarang, Jun Moxie mulai merenungkan sesuatu yang lain. Itu karena dia akhirnya tahu bahwa apa yang dia praktekkan adalah formulasi Dharma abadi yang paling murni dan paling unggul. Itu berarti hampir dipastikan bahwa dia akan dapat mencapai umur panjang. Hehe, satu-satunya kesan orang ini jika berlatih untuk menjadi abadi hanya terbatas pada umur panjang. Jika demikian, bagaimana dengan saudara-saudaranya? Akan sulit setelah puluhan dan ratusan tahun karena dia akan menjadi satu-satunya yang masih hidup setelah kerabatnya mati satu persatu dan bahkan gadis-gadis tercantik akan menjadi kerangka. Mengutuk. Apakah ini kultivasi atau penyiksaan abadi? Terpisah dari satu atau dua orang dengan kematian sudah sangat menyakitkan. Bagaimana kalau dibiarkan sendirian? Apakah aku harus berulang kali melalui pemisahan? Bahkan jika aku hidup sampai 800 tahun, dengan 10 generasi keturunan garis keturunan aku hanya akan mengenali mereka dan tidak mengenal mereka. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mengubah kemungkinan ini terjadi. Jun Moxie merenungkannya dengan serius karena ini bukan masalah kecil dan jadi dia tidak bisa membuat keputusan dengan terburu-buru. Namun, bagaimana dia bisa melakukannya? Master Jun Stark dengan telanjang tinggal di Pagoda Hong Jun dalam keadaan linglung, memikirkan cara sementara dunia luar berada dalam kekacauan mencari dia. Itu karena Jun Moxie menghilang selama 3 hari 3 malam. Durasi menghilangnya terlalu lama, terutama setelah perubahan besar beberapa waktu lalu.
Itu membuat sisanya gelisah dan pada akhirnya, bahkan Jun Wuyi yang memiliki banyak kepercayaan pada Jun Moxie juga mulai panik. Tuan Tua Jun tampak seolah-olah semuanya seperti biasa tetapi di dalam, dia sudah panik. Cucu satu-satunya hilang, apa yang bisa dia lakukan? Mungkin, dia ditangkap oleh orang-orang dari 3 kota suci. Mei Sueyan menggunakan kekuatannya untuk mengatur pernapasannya hanya untuk malam dan sebelum dia pulih, dia sudah keluar dan mencari Jun Moxie. Meskipun 80% yakin bahwa Jun Moxie harus menghadapi serangan balasan yang besar dan berada di suatu tempat pemulihan sekarang atau mungkin sudah dihembuskan menjadi asap. Namun, dia masih menyimpan sedikit harapan bahwa dengan menemukan lokasi pengumpulan dari 3 kota suci, dia bisa memonitor mereka dengan cermat. Dia berharap bisa menemukan jejak Jun Moxie di sini meskipun hasilnya mungkin tidak ideal tetapi setidaknya dia masih hidup. Berdasarkan kemampuannya yang luar biasa untuk terbang, dia secara alami tidak perlu khawatir ketahuan. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Mei Sueyan tumbuh semakin tanpa harapan. Dia berada di ambang kehancuran dan menjadi semakin membunuh. Bahkan ketika dia melihat orang normal di kota Tianxiang, dia tidak bisa menutupi penampilannya yang membunuh. Ini adalah pemikiran yang biasa ingin menghancurkan seluruh dunia. Selama ini, Mei Sueyan hanya fokus pada memenangkan pertempuran dan fokus pada latihan, menunggu untuk menyelesaikan misinya bahkan jika itu berarti dia harus membunuh banyak orang karena dia tidak menyesal tetapi sebaliknya, merasa itu adalah bentuk kemuliaan. Suatu bentuk kemuliaan yang secara historis agung. Baginya, dia tidak pernah memikirkan hal lain. Tentang hubungan, itu hanya lelucon baginya dan bahkan hanya mitos untuk menghargai. Mei Sueyan tidak pernah percaya bahwa apapun di dunia ini bisa menyentuh hatinya. Mei Sueyan adalah orang yang sangat keras kepala dan hanya didasarkan pada bagaimana dia mengabaikan ancaman terhadap hidupnya dan bersikeras pada cita-citanya sendiri, tidak sulit untuk menyadari hal ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang wanita yang sombong dan sombong. Sama seperti bunga lotus sendirian di Gletser, dia tidak mendambakan penghargaan siapapun tetapi masih mekar kesepian dengan kecantikannya yang unik seolah-olah tidak ada yang bisa menyaingi kecantikannya. Bab 569, Hati Sueyan. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menyaksikan sikap elegan aku. Tapi tentu saja, begitulah seharusnya, bagaimana mungkin manusia layak melihat bentuk unikku. Itu hanya akan menjadi bentuk penistaan jika mereka mampu. Bahkan seorang spirituan dan atau ahli agung tidak lebih dari seorang lelaki yang haus kekuasaan tanpa bakat. Orang seperti apa aku, Mei Sueyan, yang dikaitkan dengan orang-orang seperti itu? Plum mekar di salju. Berapa banyak yang dapat kamu temukan di dunia? Semua pahlawan dalam sejarah seperti ini. Mereka datang dan pergi sendiri. Dia seperti bulan yang unik dan cerah di 9 surga. Begitu muncul, bintang-bintang akan meredupkan diri mereka sendiri karena mereka tidak layak berada di sampingnya. Dia hanya bisa melihat perubahan orang lain sambil memenuhi tugasnya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan emosi karena hatinya selalu setenang air. Bahkan jika dia sedang diburu, Mei Sueyan masih bisa mempertahankan sikap acuh tak acuh. Namun, wanita yang dingin namun anggun ini, membuat ketenangannya terganggu oleh Tuan Muda Jun. Selain itu, kedamaiannya hancur dalam tindakan biadab dan hampir sesat yang hampir menumbangkan tubuh murni Mei Sueyan. Meskipun itu selama bentuk mungilnya suan binatang sejati, Mei Sueyan kewalahan dengan kemarahan dan rasa malu. Benar-benar penghinaan. Itu kembali ketika mereka berada di hutan Tianfa. Jun Moxie bahkan tidak menghabiskan setengah jam sebelum tanpa sadar mengaduk emosi yang tersimpan dalam hati Mei Sueyan. Malu. Ini membuatnya sangat malu. Marah. Dia terbakar amarah. Kebencian. Penuh kebencian. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Ini karena Mei Sueyan tidak tahu bagaimana menghadapi Jun Moxie. Tidak peduli seberapa kuat kebenciannya, Jun Moxie menyembuhkannya. Karena itu, dia berutang budi padanya. Di atas segalanya, Jun Moxie pasti memiliki hubungan dengan pria misterius yang menyambar buah Fatian. Buah Fatian adalah kunci menuju masa depan hutan Tianfa. Mei Sueyan tersesat dan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Lupakan saja, aku tidak mau melakukannya. Haruskah aku membunuhnya? Tidak. Melumpuhkannya? Tidak mungkin. Sementara jauh di dalam pikirannya, dia mengikuti Jun Moxie sampai ke Tianxian Empire. Setelah berinteraksi dengannya lebih jauh, Mei Sueyan berpikir dia bisa meletakkan ini di belakangnya dan memaafkan Mo Junxie. Namun, dia melanggarnya lagi. Dan yang paling penting, itu ketika Mei Sueyan dalam wujud manusiawinya. Pria ini benar-benar menciumnya dan memukul pantatnya. Lecer ini. Saat Mei Sueyan bertanya-tanya tentang perasaannya yang campur aduk, beban di pikirannya menjadi lebih berat. Ketika mereka tiba di keluarga Jun, dia bisa melihat kerja keras Jun Moxie. Dia tidak mempertanyakan bagaimana pil roh dibuat, tetapi dia tahu bahwa jika bukan karena Jun Moxie, tidak akan ada pil roh.
Jun Moxie adalah kunci dari segalanya. Tapi orang macam apa itu Jun Moxie? Mei Sueyan tahu jawabannya, dia tahu betul. Dia benar-benar orang jahat, tidak jauh dari seorang pria. Pertempuran surgawi yang paling diperhatikan Mei Sueyan tidak ada artinya di matanya. Kehidupan dunia bukan urusannya. Namun, sementara dia mungkin bukan pria yang hebat, dia tulus dan murni. Dia bukan orang munafik, tetapi orang yang lugas. Dia percaya nasibnya ada di tangannya dan bukan dengan surga. Uang tidak dapat mengubah apa yang akan dia lakukan. Dia bisa menghancurkan organisasi bawah tanah yang jahat untuk seorang gadis yang dia tidak tahu. Dia juga bisa melawan dunia untuk seseorang yang dia sayangi. Dia juga dapat menggunakan metode berdarah dan kejam untuk membersihkan sekelompok pria terkemuka. Dia tidak peduli tentang masa lalu mereka, apakah itu baik atau buruk. Di dunia ini, Jun Moxie tidak memedulikan orang lain selain keluarganya. Dia bukan pahlawan atau orang yang tangguh. Dia bahkan bukan pria sejati. Ini karena dia adalah penjahat sejati yang mengikuti hatinya. Jun Moxie telah memainkan perannya dengan baik. Anggota keluarga Jun, cucu Jun Zantian, keponakan Jun Wuyi, putra Jun Wu Hui, pria yang dikagumi Dugu Xiaoyi, pria Guan King Han, saudara laki-laki Tang Yuan dan pilar utama keluarga Jun. Dia adalah Jun Moxie. Ini semua adalah bagian dari identitas Jun Moxie. Namun, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia adalah warga Kekaisaran Tianxiang, dan dia tidak akan pernah menganggap dirinya sebagai warga negara. Aku adalah siapa aku, satu-satunya. Aku hanya aku tidak akan berubah untuk siapapun atau apapun. Ketika aku ingin menjadi gagah, aku gagah. Ketika aku ingin menjadi seorang gangster, aku seorang gangster. Ketika aku ingin bertindak bodoh, aku bertindak bodoh. Ketika aku ingin menggoda, aku menggoda. Ketika aku ingin membunuh, aku mengeluarkan pedangku. Ketika aku ingin memarahi seseorang, aku membuka mulut aku. Seperti inilah seharusnya orang yang asli. Ikuti perasaanmu, hatimu dan pikiranmu. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang dunia pikirkan dan dia tidak peduli tentang apa yang ditulis dalam sejarah. Mereka semua bisa mengacaukan diri mereka sendiri. Pergilah ke samping. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengikuti kata hatinya, yaitu Jun Moxie. Pria seperti itu tidak akan pernah begitu murah hati kecuali ada alasan khusus. Pil spirit setelah pil, memberikan senjata legendaris tanpa ragu-ragu. Kecuali kamu bisa menggerakkan hatinya, siapa di dunia yang bisa mendapatkan manfaat dari Jun Moxie? Saat Jun Moxie memberi lebih, Mei Sueyan semakin terbuka padanya. Apa yang dia pedulikan bukan lagi pil roh atau senjata legendaris, tetapi mata merah dan kelelahan ketika Jun Moxie tiba. Semua untuk saat ini dia tiba. Namun, dia tidak pernah membicarakannya. Dia tidak pernah menyebutkan betapa bahagianya dia merasa setiap kali dia datang. Meskipun merasa malu dan malu, dia juga bisa merasakan sukacita. Karena Mei Sueyan bisa merasakan dengan hati jernihnya bahwa Jun Moxie tidak pernah ingin dia khawatir, bahkan tidak sedikit pun. Dia rela menanggung semua rasa sakit dan penderitaan. Dia perlahan mencerna setiap bitnya, tetapi di permukaan, dia menunjukkan bahwa rasa sakit dan penderitaan tidak mengganggunya. Meskipun beberapa kali lebih kuat dari kemampuannya, dia bersedia berdiri di depan Mei Sueyan dan menghadapi semua masalah. Dia memiliki kemampuan untuk memindahkan awan dan memberinya langit yang cerah. Menghadapi kejatuhan hutan Tianfa dan penindasan dari 3 kota suci, hatinya yang hancur secara ajaib disembuhkan dan dipenuhi dengan harapan. Selama waktu ini, Mei Sueyan secara tidak sadar terbiasa dengan hari-hari bahagia. Meskipun Jun Moxie jauh lebih lemah, dia telah memberi Mei Sueyan perasaan aneh namun kuat. Selama dia hadir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya harus menunggu dan semuanya akan beres. Itu selama hari-hari dan saat-saat ketika mereka bersama bahwa pemuda ini telah menjadi satu-satunya pendukung kehidupan Mei Sueyan bahkan tanpa dia sadari. Ketika hari-hari berlalu, Mei Sueyan terbiasa dengan kehadiran Jun Moxie, dia sudah terbiasa dengannya membuat keputusan, digunakan untuk menunjukkan sisi femininnya. Digunakan untuk leluconnya, sikapnya, suaranya, napasnya dan dia. Saat itu, Jun Moxie selalu di sisinya dan Mei Sueyan tidak menyadari apa yang terjadi. Tapi sekarang, Jun Moxie telah menghilang. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia baru saja menghilang. Pada saat inilah jantung Mei Sueyan menjadi banjir dengan rasa sakit yang hebat. Perasaan ini sangat tiba-tiba, sangat tajam. Dia merasa seolah-olah hatinya dipukul oleh palu godam. Dan ketika dia melihat ledakan tiba-tiba di tubuh Jun Moxie, Mei Sueyan merasa seperti bagian dalam tubuhnya terbakar. Ini semua karena aku. Ini adalah pertama kalinya Mei Sueyan menangis dalam hidupnya, dia bisa merasakan rasa asin air matanya dan rasa sakit di hatinya. Bersalah, menyalahkan diri sendiri, sedih, putus asa. Emosi ini membanjiri pikiran Mei Sueyan.
Jika aku tidak datang ke keluarga Jun, jika aku tidak memaksanya untuk memperbaiki pil, jika aku tidak mengungkapkan identitas aku yang sebenarnya. 3 kota suci tidak akan mengirim kekuatan sebesar itu. 30 Beyond Supreme Masters dan 60 Supreme Masters. Susunan seperti apa itu ketika terdiri dari 90 individu yang kuat? Dan tujuan yang jelas adalah untuk berurusan dengan orang-orang dari hutan Tianfa. Tepat ketika aku hampir menyerah, dia muncul dan menyelamatkan aku. Jika aku tidak bersumpah untuk membunuh Yu Yiban, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk membunuh salah satu pria terkuat yang berada di luar Supreme. Untuk memenuhi janji itu, dia rela melewati semua bahaya. Bajingan itu Yu Yiban sudah selesai, tapi dia sendiri menghilang. Jun Moxie menghilang dan Mei Sueyan akhirnya mengerti hatinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Apakah sudah terlambat? Malam itu, Mei Sueyan menangis hampir setengah malam itu. Dia menangis diam-diam dengan patah hati. Kehadiran, kenyamanan, lelucon, dan tawa yang akrab tidak lagi di sisinya. Yang paling penting, dia tidak merasa aman lagi. Dia tidak punya apa-apa untuk diharapkan. Tidak ada harapan. Tidak ada yang tersisa lagi. Segalanya menjadi hitam dan putih baginya sekarang. Mei Sueyan akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa pria ini. Tanpa dia, dunia akan membosankan dan membosankan. 3 kota suci tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Pertempuran surgawi tidak begitu penting, masa depan tidak signifikan. Semua ini, apa hubungannya dengan aku? Aku hanya ingin dia hidup. Selama dia bisa kembali padaku. Bab 570, Emosi. Jika dia mati, maka aku secara alami akan menjadi nomor 1 di dunia ini. Tapi apa gunanya itu? Dan bagaimana jika aku bisa memenangkan pertempuran surgawi? Ada banyak orang di dunia yang pantas mati tetapi masih hidup. Kenapa dia tidak bisa diselamatkan juga? Mengapa? Mereka yang seharusnya mati, tetap tinggal. Sementara mereka yang tidak seharusnya menghilang, menghilang. Bagi mereka yang hidup dan menendang, apakah kamu layak mendapatkannya? Hak apa yang kamu berhakkan agar Mei Sueyan bekerja dan memperjuangkan kamu? Pada akhirnya, kamu baru saja menikam aku dan melukai aku lagi dan lagi. Orang yang paling aku sayangi, tidak akan ada lagi. Kenapa aku harus peduli dengan kalian? Dan siapa yang akan peduli pada kita? 3 kota suci, karena kamu begitu kejam dan kamu meninggalkan aku tanpa pilihan. Aku, Mei Sueyan, dengan ini bersumpah bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu dengan jalan setapak setelahnya. Bahkan jika semua binatang dan makhluk di hutan Tianfa mati, aku bersumpah untuk membalas dendam ini sampai aku berhasil. 3 hari telah berlalu dan Mei Sueyan dipenuhi dengan keputusasaan. Selama 3 hari terakhir, dia mendengarkan percakapan antara orang-orang dari 3 kota suci. Rupanya, mereka tidak menangkap Jun Moxie, dan pada kenyataannya, mereka bahkan tidak memiliki niat untuk melakukannya. Ledakan itu begitu kuat sehingga bahkan Mei Sueyan yang kuat tidak bisa bertahan, apalagi Jun Moxie. Tidak ada penjelasan untuk apa yang terjadi. Ketika Mei Sueyan kembali, dia dipenuhi dengan kemarahan dari kepala ke bawah. Niat membunuh yang mendalam bahkan bisa dirasakan oleh Raja Ular Qiansun yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mei Sueyan telah mengambil keputusan. Jika masih belum ada berita menjelang malam, maka Mei Sueyan dan Raja Ular Qiansun akan berlari melalui seluruh hutan Tianfa. Dari Tianan ke Laut Selatan, mereka akan menyatukan semua binatang Xuan dan maju ke 3 kota suci. Mereka kemudian akan bertarung sampai nafas terakhir mereka. Di sana 3 kota suci sangat kuat tetapi tidak memiliki banyak orang. Paling-paling, hanya ada beberapa dari mereka. Di sisi lain, setidaknya ada jutaan dan miliaran Xuan Beast. Bahkan jika Mei Sueyan tidak merekrut bantuan bisuan tingkat tinggi, sejumlah besar bisuan tingkat rendah masih akan cukup untuk mengatasi 3 kota suci. Di antara binatang dan makhluk tingkat rendah, ada lebah, ular, semut, dan serigala. Hanya beberapa jenis binatang buas ini sudah akan berjumlah-jumlah yang mengerikan dan memberikan 3 kota suci kabur untuk uang mereka. Tidak perlu berbicara tentang binatang buas yang lebih besar seperti singa, monyet, dan beruang. Bahkan ada binatang tipe udara seperti elang. Meskipun kekuatan individu dari pasukan 3 kota suci jauh melampaui kekuatan hutan Tianfa, kekuatan gabungan hutan Tianfa sepenuhnya berada pada tingkat yang berbeda dari 3 kota suci. Mei Sueyan, seorang diri, tidak akan pernah percaya diri untuk memenangkan 3 kota suci. Namun, Mei Sueyan yakin bahwa dia bisa menghancurkan 3 kota suci dengan kekuatannya saat ini. Ini juga alasan mengapa 3 kota suci ingin menghancurkan hutan Tianfa. Saat dia mendekati pintu, Mei Sueyan mengambil langkah ringan dan baik. Dia takut kembali ke rumah yang dipenuhi dengan napas dan baunya. Itu akan menghancurkan hatinya. Tetapi, pada saat yang sama, ia juga ingin sekali kembali dan diingatkan akan aroma unik dan tak terlupakan. Saat dia berdiri di sana, perasaan lemah menghantamnya.
Dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya dan air mata mengalir keluar dari matanya. Dia bergumam, setelah hari ini, aku benar-benar pergi. Jika aku tidak dapat memenangkan 3 kota suci, aku tidak akan pernah kembali. Jika kamu kesepian, tolong tunggu aku sampai aku membalas dendam untukmu, maka aku akan menemanimu. Petik 2. Mosie, ini adalah pertama kalinya nama ini diucapkan dengan lembut. Jantung Mei Sueyan merana dan air mata mengalir di pipinya seperti hujan lebat. Kalau saja semua ini hanya mimpi. Mengapa orang harus mengalaminya untuk memahami dan tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya tanpa dia? Siapa wanita ini? Sebut namaku dengan nada romantis ini. Aku sangat malu dan setelah kamu memanggil namaku, kakiku jadi jeli. Tiba-tiba, suara genit dengan nada kejahatan menyerang terdengar. Mei Sueyan bergetar dan dia terkejut. Dia perlahan membalikkan tubuhnya karena dia takut jika dia melakukannya terlalu cepat, suara itu akan hilang. Meskipun ini mungkin mimpi, dia berharap akan bangun nanti, atau bahkan tidak bangun sama sekali. Saat dia perlahan berbalik dan melihat ke atas, dengan matanya yang berlinangan air mata, dia melihatnya. Jun Mosia melihat ke belakang dengan ekspresi lucu di wajahnya. Mei Sueyan tertegun. Dia tidak bisa bereaksi. Dia menggunakan tangannya untuk membersihkan air matanya dan berusaha membersihkan pandangannya dengan menggosok matanya. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya dan dia tidak mempercayai matanya. Halo. Jun Mosia tersenyum dan melambai di depan Mei Sueyan. Dia berkata, wow, siapa kucing-kucing yang menangis ini? Aku tidak mengenalinya. Mei Sueyan berdiri diam dan menatap Jun Mosia. Mei Sueyan tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah beberapa saat, dia mengeluarkan air matanya sekali lagi. Dia berlari ke pelukan Jun Mosia dan memegangnya dengan erat seolah-olah dia mencoba memasuki tubuhnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dari pelukan Jun Mosia. Dia melihat dari dekat wajahnya dan menyadari bahwa ini bukan mimpi. Dia mengambil tinjunya dan meninjunya. Namun, dia tiba-tiba mendekatinya lagi. Dia memeluknya seolah dia adalah permata berharga yang dia kehilangan sebelumnya. Jun Mosia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Mei Sueyan dan mengapa emosinya tidak stabil. Dia bertanya-tanya apakah kekuatannya telah meningkat sangat besar sehingga seorang kecantikan akan menyerahkan dirinya dengan sukarela kepadanya. Jun Mosia berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bahwa seorang kecantikan melemparkan dirinya kepadanya secara sukarela. Namun, dia bisa merasakan tubuh Mei Sueyan bergetar dan itu jelas merupakan akibat dari ketakutan dan syok yang ekstrim. Jun Mosia berpikir, apa yang bisa terjadi padanya menyebabkan begitu banyak rasa takut dan kaget. Tapi apapun yang terjadi, ini seharusnya tidak menjadi reaksi ketika bersatu kembali dengannya. Guan Qinghan dan Raja Ular Qiansun berlari keluar rumah. Mereka berdua juga cemas dan gelisah selama beberapa hari terakhir. Ketika Jun Mosia muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin bergegas keluar dan memeluknya dengan erat. Tapi ketika mereka melihat betapa eratnya Jun Mosia dan Mei Sueyan berpelukan, cahaya aneh melintas di mata kedua wanita itu. Mereka diam-diam berdiri di kejauhan, menatap mereka berdua. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Asam, kenyamanan, kebahagiaan, dan bahkan sedikit kekecewaan. Mei Sueyan membebaskan diri dari semua emosinya dan dia menarik diri dari pelukan Jun Mosia. Dia langsung mendapatkan kembali bentuknya yang dingin tetapi matanya yang bengkak tidak cocok dengan bentuknya yang dingin. Mei Sueyan bertindak kuat dan keren. Wajahnya memerah dan kemudian putih, dia merasa tidak nyaman dan malu. Dia menuntut, di mana kamu selama beberapa hari terakhir? Apakah kamu tahu semua orang mengkhawatirkan kamu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab? Jun Mosia menyentuh kepalanya dan meraih dahinya Mei Sueyan. Dia bertanya-tanya, Mei, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Mei Sueyan langsung geram dan dia mengusap tangannya dan berteriak, bicaralah. Kemana saja kamu selama 2 hari terakhir? Wajah Jun Mosia berubah pahit. Dia baru saja kembali dari Tuan Tua Jun dan Paman ketiga, dan dia sudah diinterogasi 2 kali dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berpikir bahwa dia harus menghadapi interogasi lagi. Apakah dia ditakdirkan untuk menghadapi nasib penjahat hari ini? Hari yang menyedihkan. Jun Mosia hanya bisa mengulangi apa yang sudah dikatakannya 2 kali. Sebenarnya, Mei Sueyan bahkan tidak perlu tahu di mana Jun Mosia telah selama beberapa hari. Apakah dia bahkan perlu bertanya? Dia pasti berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Satu-satunya alasan mengapa dia mengajukan pertanyaan ini adalah bahwa dia membutuhkan alasan untuk berbicara dengannya. Adapun bagaimana dia menjawab, itu bahkan tidak penting baginya. Baginya, yang paling penting adalah dia masih hidup. Sudah cukup. Jika dia tidak hidup, maka dia akan memastikan bahwa seluruh dunia menemaninya.